Waalaikumsalam. Surabaya hadir kak. Halo Surabaya. Bang Sadli, aku minat skincare-nya. Silahkan di WA. WA-nya ada di bio profil ya. Tadi aku tidur seharian, jadi ada yang WA. Kalau nggak dibalas mohon maaf, tapi sudah kubalas semua WA-nya. Bang Sadli, kenapa keranjang kuningnya nggak muncul? Ya bukan akun yang ini. Ada akun khusus jualan, karena ini kan akun untuk kita diskusi guys. Jadi jangan kita buat keranjang kuningnya. Bang Sadli, Bandung hadir ya. Siap Bang Jalu. Narasumber otennya siapa Bang Sadli? Nanti kita lihat. Ya minat skincare, WA aja di bio profil ya. Pilek ya bang? Iya, ini udah seminggu aku flu. Semenjak Bang Juma dirawat rumah sakit kemarin, kena virus kayak dari sana. Oten lagi siap-siap menuju kemari. Siap berdoa. Mana suaranya? Ini suaranya. Aku pengagum Bang Suma. Alhamdulillah. Makasih Ayah Mahesa. Bang Suma kemarin sakit apa Sat? Tuh saraf kejepit. Kebanyakan. Flu mau coba semua makan sup ayam. Oh, nanti aku coba bikin sup ayam ya. Mana Bang Zuma Sadli? Di tap-tap dulu. Minimal 35k baru kita naikin Bang Juma. Gunung Sindur. Siap. Siap, up sampai 35k. Yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tap-tap ya teman-teman sambil kita tunggu Bang Juma. Assalamualaikum, salam dari Palembang Bang. Waalaikumsalam. Salam dari Bogor. Siap Bogor.
Assalamualaikum Mas Ali, salam dari Madura, Surabaya nyimak, siap Surabaya. Mulai kapan host? Apanya tuh? Ini kita baru live. Sambil kita tunggu Bang Juma, jangan lupa di tap-tap, di share-share, dan juga love foreign-nya. Sidrap Adir, halo Sidrap. Salam dari Jakarta, siap Ibu Ines. Makasih kecup manjanya Bu Ines. Hai. Assalamualaikum Mas Ali yang ganteng, salam dari Sintang. Waalaikumsalam Ibu Antik Purnomo yang cantik. Bang Sadli sambil ngopi, sambil ngopi. Itu belum apa-apa sudah ada peringatan. Gila-gila ini TikTok. Padahal nggak ngapa-ngapain pun. Bunda blokir, sabar ya. Harus minimal 35k baru aku naikin semuanya. Assalamualaikum Bang Sadli, izin nyimak. Waalaikumsalam Bang I'm Black. Aku masih selalu minta maaf kalau WA-nya nggak pernah aku balas ya Bang. Maksudnya kok feedback suaranya? Kenapa ya? Suaranya double. Oh ya? Kok bisa? Promosi kingkernya Gurunda Zuma, nanti biar Bunda blokir aja yang promosi. Soalnya aku udah bayar dia mahal-mahal. Salam dari Bandung. Waalaikumsalam. Oh oke, sudah 35k. Kita naikin dulu Bang Juma. Bang Juma belum ada. Yang ada Baluap. Ya udah nggak apa-apa, Baluap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, aku mute dulu. Apa request? Kerja dulu cari konten ya, jadi aku mute. Jangan nasi tidur aja kerja. Ada Bunda Baluap. Jangan lupa di subscribe channelnya Baluap TV supaya cepat monetize. Guys, kalian coba dulu kalian ini malas sekali orang ini. Lama-lama aku sepak juga kalian ya. Coba kalian subscribe, like, comment, share Baluap TV YouTube aku. Kalian subscribe, like, dan komen YouTube Baluap TV. Paham kalian Baluap TV? Biasa dia suka komen aku salah bicara. Bukan subscribe. 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 Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share Baluap TV ya. Subscribe, bukan subscribe. Subscribe. Makanya belajar sama aku bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba abang dulu skincare coba. Skincare. Makan nih, lebih parah lagi abang. Nih, sok Mana belajar. ada? Coba skincare. Skincare. Ante, coba resmi. Resmi. Coba jempol. Jempol. Skincare. Skincare. Udahlah. Udah bang, HP aku. Allahu Akbar, Masya Allah. Apa kabar semua sahabat-sahabat sekalian? Alhamdulillah baik. Bang. Alhamdulillah. Yang Cuman ada gaji di belum dibayar-bayarkan Bang. kerjalah urusanmu itu. Yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat walafiat kan semuanya? Yang ada di Meluap TV, kepunyaan Ade Edis TV. Apa kabar semua, sehat? Semoga kalian semuanya sehat, tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bahasan kita malam ini apa? Apa bagus? Ya, gimana? Teman-teman, biasa
Biasa aku minta sarannya dari teman-teman di bawah. Komen tema kita malam ini apa bagus. Temanya yang cocok, Bang Juma jangan dituhankan. Ayo teman-teman, kalau di Islam itu tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini yang kemudian bisa disandingkan dengan Tuhan, disetarakan dengan Tuhan, dan dianggap sebagai saingan Tuhan. Di Islam itu tak ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya saingan. Allah itu maha tinggi, hakikat yang maha suci. Tak ada saingannya. Allah tidak pernah bersaing. Allah kemudian tidak pernah rebutan. Allah tidak pernah kemudian bertengkar. Allah kemudian tidak pernah punya masalah dengan makhluk, dalam arti kata dia memiliki saingan. Itu di Islam itu tak mengenal itu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, yang menjadikan kemudian iblis itu tinggi derajatnya itu adalah orang-orang kafir. Bahkan mereka mengajarkan iblis ini ingin menyaingi Tuhan. Jadi iblis melakukan pemberontakan kemudian kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu diidentikan seperti kepala cabang, kepala kantor, didemo oleh karyawannya gitu loh. Ya, ini penghinaan sebenarnya. Penghinaan kepada pencipta alam semesta. Ketika orang memiliki konsep bahwa iblis itu ingin menyaingi Tuhan, itu penghinaan. Entah itu mereka sadari atau tidak mereka sadari, ya saatnya mereka sadar saat sekarang. Al-Quran menjelaskan iblis berkata kemudian, dan ini diinformasikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ada sekelompok makhluk yang kemudian enggan untuk menghormat kepada Adam alaihissalam. Si Cuplis menganggap itu adalah pemberontakan kepada Tuhan. Ini pengajaran yang keliru dan sesat. Al-Quran menerangkan ana khairum minhu. Iblis berkata, aku ini lebih baik daripada dia, Adam itu, ya Rabb. Kenapa engkau menginginkan aku sujud menghormat kepada makhlukmu yang derajatnya lebih rendah daripada aku? Aku ini lebih tinggi dari dia. Kalau di sebelah, aku ingin menyaingi kamu supaya aku juga sama-sama tinggi samamu. Aku juga ingin jadi Tuhan. Ini ajaran Cuplis. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Alaqtani, kau menciptakan aku min nar. Iblis itu mengaku ciptaan. Berarti dia jauh dan tidak bisa disandingkan, disetarakan. Ya, dianggap saingan daripada Tuhan. Iblis itu kagak. Iblis aja pun mengakui dan iblis pun masih menghormat kepada Tuhannya. Halaqtani, engkau menciptakan aku minar dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau menciptakan Adam alaihissalam min tin, dari tanah. Makanya aku tak mau menghormat karena derajatku lebih tinggi, ya Allah ya Rabb. Artinya iblis ini makhluk, iblis ini tahu diri. Iblis ini
bukannya tidak mau menyembah kepada Allah, bukan. Iblis ini hanya tidak ingin kemudian tunduk menghormat kepada Adam, dikarenakan ada sifat sombong. Jadi kalau ada yang tidak mau sujud kepada apa yang diperintahkan oleh para nabi, berarti dia bagian daripada iblis. Ketika Allah mengatakan, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtahu biyadai, apa yang menghalangi kamu ya tidak mau kemudian sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Astakbarta am kunta minal alin, apakah kamu menyombongkan diri atau kamu itu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Maka dijawab oleh iblis, ya betul, ana khairum minhu, aku lebih tinggi derajatnya, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik daripadanya karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, di sini perbedaan antara agama yang selaras dengan akal dengan konsep aliran kepercayaan yang hanya akal-akalan. Masakan Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk, dia setarakan dengan kemudian makhluk itu sendiri dengan sang pencipta. Artinya memang yang mereka katakan sebagai level tertinggi itu juga ciptaan. Makanya dia mengatakan Tuhan itu adalah roh. Karena roh itu adalah ciptaan. Jadi iblis adalah roh. Kemudian yang mereka sebut Bapak juga roh. Ada di mana dalilnya? Matius 4 nomor 6. 4 atau 4 sih? Di situ kita sangat jelas melihat Matius 1 nomor 1 itu kan ada di situ ya. Bagaimana kemudian sembahan mereka dibawa oleh roh untuk diuji oleh roh. Tuhan mereka roh, iblis roh. Untuk membedakannya apa? Ditensi darahnya mungkin ya. Oh, kalau roh yang satu tensinya tinggi, kalau roh yang satu tensinya rendah. Kalau yang iblis ya mungkin kena penyakit urat asam. Kalau yang satu lere apa itu adalah agama yang menyelaraskan, agama yang selaras antara firman Tuhan dan akal manusia. Lalu Allah mengatakan apa kepada iblis setelah itu? Fakhruj minha, keluarlah kalian itu dari jannah, dari tempat yang kamu diami sekarang ini. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Jadi iblis itu makhluk yang terkutuk. Makanya kalau ada konsep yang mengatakan yang di atas pohon itu terkutuk, berarti yang itu adalah tanda iblis. Makanya dikatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Iblis ini terkutuk. Maka kalau disandingkan dengan ajaran yang mengajarkan kemudian Islam awam ini murtad, yang mengatakan bahwa yang digantung di atas pohon ini adalah makhluk terkutuk, maka apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, fakhruj minha fa innaka rajim, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Berarti yang digantung di atas pohon juga itu ya dengan yang ada di dalam Al-Quran. Dan Allah mengatakan apa? Wa inna alaika la'anati ila yaumiddin, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
Sampai kapan kutukan orang tersebut? Ni anaknya mohon. Ambek aman. Ambek apan. Ambek apan. Oh yang mangi anak mohon. Ambek apan ya ngono. Wa inna alaika la'nati ila yaumil din. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu wahai iblis sampai hari pembalasan. Kalau yang disalib menggantikan Nabi Isa ini adalah orang yang terkutuk sesuai dengan data yang ada yang datang kemudian di tengah-tengah kita, ya mereka jajakan door to door, berarti seimbang dengan ajaran yang kemudian mengatakan bahwa orang fasik dijadikan tebusan bagi orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Masya Allah, orang fasik berarti identik dengan orang yang kena kutuk. Orang yang kena kutuk berarti orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan sama dengan setan. Al-Quran menarasikan kemudian wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Lalu kemudian iblis ini berkata apa di hadapan Allah? Rabbi, Tuhanku. Iblis itu gitu-gitu juga masih mengaku kepada Allah bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Iblis gaul-gaul kayak begitu. Matanya merah, giginya merah, tangannya lebih panjang dari kakinya, kulitnya loreng, kupingnya panjang sampai ke dada, alisnya tinggi bagian luar daripada bagian dalam. Tapi mereka masih mengaku Rabbi, wahai Tuhanku. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, ini iblis masih memanggil, masih mengaku hamba, masih mengaku budak di hadapan Tuhan. Ada sekelompok orang yang menyetarakan iblis dengan pencipta alam semesta. Mau ngakak tapi nadanya lupa. Ini penghinaan. Pencipta alam semesta disetarakan, ya, disetarakan dengan makhluk, di mana makhluk ini justru adalah makhluk yang terkutuk. Lalu dikatakan kemudian oleh iblis, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, panjangkan usiaku sampai pada hari mereka, Adam, Hawa, keturunannya dibangkitkan. Itu kata iblis. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengiyakan keinginan si iblis. Apa kata Allah? Di dalam kitab Al-Quranul Karim surah Sad, Allah mengatakan fa innaka minal munzirin. Maka sesungguhnya kamu termasuk dalam kelompok, termasuk dalam golongan orang yang dipanjangkan umurnya, ditangguhkan kematiannya, kata Allah. Jadi iblis yang ada pada zaman Adam, yang sudah tahu cara melemahkan, sudah tahu cara melumpuhkan, sudah tahu cara mematikan akal keturunan Adam, itu masih hidup sampai hari ini, coy. Dan iblis yang tadinya di masa Nabi Adam itu masih ada sampai hari ini. Makanya iblis itu selalu merusak kehidupan, keyakinan, keagamaan, agama samawi melalui makanan. Makanya dikatakan, makanlah makanan yang berasal dari bumi yang halal dan baik untukmu, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Makan yang halal dan jangan mengikuti langkah setan. Artinya setan itu memiliki ritme di dalam menyesatkan manusia itu melalui makanan. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi Allah mengatakan ila yaumil waqtil maklum,
sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Panjang usia kalian. Lalu iblis ini mengatakan apa? Fabi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Ya Tuhanku, demi kemuliaan-Mu, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Ingat, iblis yang hidup di zaman Nabi Adam alaihissalam bersumpah di hadapan Allah, "Fabi izzatika la uqwiyannahum ajma'in." Demi kemuliaan-Mu ya Rabb, ya Tuhanku, kata iblis, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Ngeri. Ngeri kali nih. Ngeri kali. Ngeri sekali. Jadi kalau di Islam orang yang kemudian tidak mau sholat, tidak mau tunduk kepada perintah Allah, orang yang tergadai hidupnya dengan iblis. Tapi ada tetangga sana, justru perintah Allah itu dianggap sampah. Ketika kemudian iblisnya diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, perintahnya itu dianggap sampah. Lebih condong kepada keangkuhan dan kesombongan. Dia tidak melihat siapa yang memerintahkan, tetapi dia melihat yang mau disujuti ini siapa, yang mau dihormati ini siapa, levelnya lebih rendah. Nah, sama seperti orang-orang yang ada di sana. Oh, jauh nun sana. Lalu iblisnya sendiri mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Lalu apa kata Allah? Wal haqqu wal haqqa aqul, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan, kata Allah. Kata Allah, la amla'anna jahannam minka, dari kalian, wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Ya, tolong ditegur kalau ayatnya keliru ya, saya bacanya. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam itu denganmu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Aku akan penuhi neraka, kata Allah, la amla'anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Aku sungguh akan memenuhi neraka jahanam denganmu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Ya, untuk itulah saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya katakan sebelum saya serahkan kepada sahabat yang hadir di sini, bahwasanya celakalah ketika ada sekelompok aliran kepercayaan yang menyelaraskan kemudian atau menyetarakan kemudian atau kemudian menganggap bahwa pencipta alam semesta ini memiliki saingan. Padahal sesungguhnya di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, di dalam Yesaya 45 nomor 7 jelas sekali bahwasanya iblis itu diciptakan oleh Allah, atau yang mereka sebut dengan Eloah, yang menjadikan Tuhan, akulah Tuhan yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan Evil. Evil dalam bahasa Ibrani disebut Ra. Ra itu Evil. Evil artinya apa? Ada yang tahu? Jahat, iblis. Iblis. Berarti yang menciptakan iblis adalah Tuhan yang disebut Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Dengan kata lain, iblis itu adalah makhluk roh. Jadi kalau ada yang menyembah roh, itu sama dengan cuplis. Saya kira begitu sementara. Sebagai pengantar sekaligus penutup, silakan kepada Dinda Fandi Ahmad atau Dinda Bunda Blokir, ada yang ingin disampaikan, silakan. Waktu dan tempat saya kasih waktu 30 detik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan di bawah jangan lupa di tap-tap layar biar komalnya kuat. Ya, di tap-tap minimal 500 kalah biar komal kuat ya kawan-kawan. Izin kawan-kawan sekalian. Silakan guys, 5 detik. Begitu aja. Padahal dikasih 30 menit loh. Tapi udah selesai. Silakan Dinda Blokir.
Sisir kutu dia cari kutu ini si Baluap. Silakan Dinda Fandi mungkin mau promosi Oke, akunnya. teman-temanku yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, tapi bukan buat aku. Oke, ayo teman-teman coba ini. Kalau mana ini oten-oten ini? Gak ada kalian punya nyali, ten naiklah kalian ten. Masa sekelas Bang Jimo aja pun kalian gak berani lawan lah. Ayo coba naik kalian ten. Ten. Kenapa Tuhan digantung? Wah, ngeri kali wah judulnya. Aku pun tak tahu kenapa dia digantung. Ini mungkin Oten yang bisa jelasin. Coba kalian jelasin Ten. Kenapa Tuhan kalian digantung? Ayo. Tapi memang sebenarnya gitu, weh. Lebih baik Tuhan kalian digantung daripada harapanku yang digantung. Iya. Karena kalau harapanku digantung, aku udah melayang-layang sampai kawan-kawan ya kan. Ternyata gak ada kepastian. Yang digantung ini manusianya. Kan Tuhan Bede. Oten, Bang. Tapi aku dan dia satu. Aku digantung, dia tidak. Mohon maaf ya Bang, karena gak ada Oten terpaksa aku naikkan pasien dari RSJ Bang ya. Ya. Iya, dia tadi kabur di rumahku dia Bang, bukan kabur sih dituruni karena memang gak ada otai, tapi gak ada Oten cuman lah Bang. Ini pasien RSJ Bang ya kan, malah curhat Bun, aku gak curhat dong. Oh ini yang ini Fandi ini pasiennya bukan? Ada itu lagi mungkin dia sudah ditarik Bang, cuman dia lagi di perjalanan kena macet karena kuotanya 1 giga jadi dia belum nampak naik dia Bang. Oten ini rata-rata kuotanya 1 giga, 2 giga, nampak kali kalian. Dari mana aja 2 hari ini? Ya aku di sininya, gak kemana-mana. Aku cuman sibuk urus ke notaris lah, ke kantor ini dia. pajak lah. Pasiennya Bang, namanya sesuai sama orangnya Bang, RSJ. Sesuai kan Bang? Gak percaya Iya, Bang, iya. gak benarkan aja lah. Hai bro. Kabur dia belum apa-apa. Ya elah, belum lagi kok diterapi dan kabur kau. Ada yang laporin di bawah tuh, kompak di bawah itu laporin kompak. Alasannya terlalu berat untuk Aduh. dihadapi di sini. Belum apa-apa udah kabur. Ya elah, ciut Aku gue. dan bapak adalah satu. Aku digantung, dia tidak. Bis serasa kehilangan aku bang. Oh iya, perbanyak kupas kelapa bang, kelapa tua, bikin minyak kelapa. Habis itu dipanasin, kalau udah jadi minyak ini sekali-sekali dikasih ke alis biar alisnya hitam. Oke, Bang. siluman belut. Assalamualaikum. Lepas belut. Waalaikumsalam. Halo bang, kan aku belum selesai ngomong bang. Yang pas malam. Ini siapa emang? Lah, Oten lupa. ya? Oten, bukan? Wis, baktiar pukul dada. Ini siapa ini? Coba disapa dulu tamunya. Ya, Muslim ini Bang. Ini Muslim. Pemula. Kemarin aku Dia mau belum selesai kok diturunkan kata dia. Gimana Oh. silakan. Kan aku belum selesai ngomongnya malah bahas itu tentang kaum G. Ngomong sekarang, ngomong curhat. Dia lagi patah hati Bang, jadi dia mau curhat dikit katanya Bang. Oh iya, silakan. Muslim dia kan? Yang semalam aku itu minta lanjut kan. Ya, Ya, Apa ini itu? dia muslim bang, cuman itu tulangnya agak lunak.
Oh, punya kelebihan berarti. Iya. Silakan. Dia patah hati bang. Mana lebih baik bang, minum Baiklin cair atau minum Baikon cair, itu dia mau nanya bang. Iya. Beliau Saudara Kim Kenapa? bisa mendengarkan suara saya pakai hidung? Iya bisa. Oh, bagus. Sholat subuh berapa rakaat? Ini kan yang ditanya-tanya kemarin itu ya? Iya, iya. Kan Oh. kan yang nanya kamu, malah kamu bahas yang tentang LGBT. Gimana? Apa sih ini? Enggak, maksud saya kamu itu beneran Islam. Iya, kan Agama bapaknya apa? Katanya tetangga yang melaporkan bahwa orang tuamu ini bukan Islam. Mana sih yang benar? bilang? Siapa undang? Jadi bapak Islam juga? Iyalah, Sholat? sholat lah. Oh, kalau bapak sholat biasa berapa rakaat kamu lihat kalau sholat subuh? Kan ditutup pakai pintu. Gimana? Oh, berarti nggak pernah sholat dong? Nggak pernah ngajarin dirimu sholat juga? Lah Berarti? kan aku sholatnya di masjid. Gimana? Oh, bapak di rumah sholat? Iya, gimana? Pakai mukena? Kan aku belum selesai yang bertanya yang Enggak, semalam. maksudnya bapaknya di rumah pakai sholat pakai mukena? Enggak lah, Pakai apa dan? ya pakai sarung. Pakai showroom. Oh, bisa. Ini penjual skincare juga ini. Kan aku bertanya dulu, diam dulu. Ya percuma juga bertanya kalau jawaban saya itu tidak bisa ditampung, Ya sudah ya. menghabiskan Silakan. waktu. Mending saya yang bertanya, kan gitu. Ya, Oke. Bisa abjad hijaiyah? bisa. Coba. Yang alibata sajim yang itu. Iya. Nah, kan aku bertanya, bukan ditanya gimana. Ya udah, apa pertanyaannya? Saya beri waktu 3 menit. Silakan pertanyaannya apa, Kim? Kan pas itu kan malam aku bertanya tentang akal. Lah malah Bang Zuma yang bahas yang tentang kaum LGBT. Gimana sih? Ya gimana? Pertanyaannya apa? Tadi huruf hijaiyah gimana? Sudah? Sudah. Oh. Ini beneran Muslim ini? Iya. Coba mengaji dulu. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Baca basmalah. Enggak, aku nih bertanya dulu. Baca basmalah dulu. Iya udah silakan. Apalagi? Lah, dirimu lah yang baca basmalah. Iya dibimbing dengan kamu. Basmalah tahu nggak basmalah? Enggak. Alamak. Ini beneran Muslim kok basmalah nggak tahu? Bismillah bang Kim, Bismillah. Oh bismillah. Cuman gitu aja. Iya. Nggak ada. Itu kan dengan menyebut nama Allah. Terus lanjutannya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Gitu. ayo Al-Fatihah baca. Iya. Ya udah gitu. Al-Fatihah baca. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Karena Kenapa langsung ayat itu? Ayat pertama dulu. Nah itu Al-Fatihah kan? Iya, coba ulang dari pertama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Lah, sudah tadi kan? Iya, dari ayat pertama sampai selesai. Lah, kan aku mau selesaikan katanya itu bukan gimana sih?
Baca Al-Fatihah ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kabur. Maliki Yaumiddin. Gak kuat dia. Gak kuat. Yang kemarin dibilangnya apa tuh? Sholat subuh 3 rakaat. Benar nggak? Kenaik, selamat malam kenaik. Shalom, selamat malam. Shalom pas. Yuk silakan Abang Juma. Iya. Selamat malam. Apa kabar, saudara kenaik? Kabar api-api, Mas. Wes, mantap lah dek nih. Ya udah. Apa yang ingin kita bahas? Diskusi kita pelan-pelan. Apa yang menjadi Bang Grunda Delima di dalam hatinya? Rasa iba terhadap kalian. Itu aja yang ada. Rasa iba kenapa? Karena kami diselamatkan. Justru karena itu. Karena tidak adanya kemudian unsur keselamatan bagi orang-orang Kristen, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya Kristen itu sendiri. Itu makanya saya iba. Masa sih? Iya. Coba Anda tunjukkan di mana poin keselamatan bagi orang yang mempertuhankan anak Maria, yang menghambakan diri kepada anak Maria, mengibadahi Yesus. Di mana itu tertulis keselamatan itu ada? Aduh, saya kaget, tetapi saya bisa jawab di Yohanes 14 ayat 6. Saya bacakan ya. Boleh, boleh. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Oke, baik. Sekarang kita kupas satu kata karena di situ ada 3 pengajaran yang menjadi pokok akidahnya pengikut Yesus. Yang pertama tentang jalan. Apa definisi jalan menurut saudara? Kalau menurut saya, jalan itu adalah alur rel yang harus ditempuh. Akulah jalur itu, akulah alur itu, akulah jalan itu, akulah jembatan itu, akulah metode, akulah cara yang harus dilalui. Nah sekarang di mana konsepnya? Yesus mengajarkan bahwa jalan yang harus dilalui itu untuk sampai kepada Bapa, dia harus diibadahi. Di mana kita bisa menemukan itu? Karena Yesus mengajarkan jalan menuju kepada Bapa itu adalah mengikuti perintah, menjauhi larangan Bapa atau Sang Tuhan. Tak ada yang sampai ke mana Bapa kalau tidak melalui jalan yang menjadi petunjuk. Makanya Yesus mengatakan, firman yang kau dengar daripadaku bukan daripada aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti jalan yang ditempuh oleh orang yang ingin sampai kepada Tuhan adalah firman yang wajib hukumnya terlontar dari mulut Yesus itu sendiri. Tolong tunjukkan
Perkataan Yesus mana yang keluar dari mulut Yesus yang mengantarkan saudara beribadah, menyembah kepada Yesus? Kalau jalan ini aja Anda sudah salah, maka pasti salah semuanya. Silakan. Ya, saya memahami narasi Bang Zuma, tetapi Bang Zuma kelihatannya tidak jujur. Karena Anda menekankan jalan aja, tetapi situ kata-katanya jelas, akulah jalan, ya alur, yang Bang Zuma bilang tadi, ataupun tempat tujuan, ataupun jalan, ataupun alur yang kamu sebut tadi, tetapi Anda lupa perkataan yang lain, akulah jalan, dan kebenaran dan hidup. Berarti ada jalan, ada kebenaran, dan ada hidup. Karena tanpa melalui Yeshua Al-Masih, kita tidak akan pernah sampai kepada Sang Yesua Bapa. tidak pernah kena asma. Hamasyi. Yesua Al-Masih, ya. Begini, Bukan Bu. Al-Masih, Hamasyi. Iya. Yesua Hamasia kan. Nah, jadi gini. Yesus itu jalan. Ini dulu Anda selesaikan. Percuma Anda lari kepada Yesus itu kebenaran kalau Anda tidak lulus di jalan ini dulu. Ini dulu. Jalan yang dimaksud Yesus itu yang mana? Yang mana jalan itu? Beribadah menyembah dirinya. Mana dalilnya? Sementara Yesus mengatakan jalan yang ditunjukkan Yesus ketika ditanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup kekal berarti sudah sampai kepada Bapa. Nah, jalan yang ditunjukkan Yesus apa? Perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal itu? Wahai Guru, apa kata beliau? Jangan membunuh. Ini yang pertama. Jangan membunuh. Sedangkan Kristen berdiri pada pondasi pembunuhan. Apakah sudah sinkron? Jalan yang ditunjukkan Yesus jangan membunuh dengan pembunuhan terhadap Yesus itu sendiri. Nyambung nggak di situ? Anda masuk nggak dalam level pertama, tangga pertama, jangan membunuh? Masuk nggak Kristen di situ? Kalau Kristen masuk ke dalam tangga pertama, jangan membunuh, maka Kristen tidak akan menerima korban yang dibunuh di atas tiang pohon. Itu dulu. Kalau Anda justru berkongko-kongko dengan iblis yang menyediakan kematian bagi orang-orang yang menuhankan ke orang yang dikutuk di atas pohon ini, Anda nggak lolos berarti. Level pertama aja Anda udah salah. Jangan membunuh. Artinya jangan ada penyaliban. Jangan ada pembunuhan. Kalau tak ada pembunuhan, tak ada penyaliban, tak ada Kristen. Sama dengan ketika ditanya, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jangan membunuh, alias apa? Jangan menyalibkan. Jangan menombak, jangan menampar, jangan memukul, jangan membunuh, jangan menggantung orang di atas tiang salib. Itu poin pertama. Kristen lolos gak di sini? Enggak. Mana ada Kristen tanpa pembunuhan? Gak bisa. Gak ada, gak ada. Gak ada Kristen tanpa pembunuhan. Poin pertama ini aja, Kristen sudah tidak masuk dalam kategori sampai kepada hidup kekal. Gak bisa. Gimana Anda mau sampai kepada hidup yang kekal? Kalau perintah Yesus jangan membunuh aja sudah dilanggar. Dan justru kemudian pembunuhan dianggap sebagai sebuah solusi. Bagaimana caranya orang yang membunuh kedua orang tuanya bisa masuk hidup yang kekal? Bagaimana caranya orang yang memperkosa anak kandungnya, memperkosa ibu kandungnya, memperkosa saudara-saudaranya
bisa mendapatkan hidup yang kekal? Jawaban gereja adalah percaya bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk menanggung dosa-dosa tersebut. Wow. Berarti untuk kemudian selamatkan orang-orang pelaku maksiat ini harus membunuh. Bertentangan dong dengan ajaran Yesus. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jangan membunuh. Nah, Kristen lolos nggak di situ? Saya jawab ya. Silakan. Saya merasa iba kepada Bang Zuma karena tidak mengerti ketika Tuhan Yesus dibunuh, tidak ada orang Kristen di situ. Bagus. Karena Kristen itu disebut pertama kali di Antioquia. Bagus. Makanya Bapak baca dulu narasi Bapak panjang tapi nggak nyambung. Baik. Gitu loh, Kalau Pak. begitu, Kasihan kan Bapaknya. kalau begitu, kalau di situ tidak ada Kristen, berarti pelaku dosa termasuk iblis berkarya pada saat itu. Siapa yang menikmati karyanya? Ayo. Yang menikmati karya pembunuhan ini siapa? Ayo. Nah, kita tunggu saudara kita ini jujur. Makanya saya katakan saya iba sama kalian. Bukan Kristen yang melakukan penyaliban, bukan Kristen yang merasuki Yudas, bukan Kristen yang berkhianat, tetapi iblis. Iblis yang berkhianat. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah setan. Matius 26 nomor 4, imam-imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat. Tipu muslihat itu adalah perbuatan setan. Matius 26 nomor 59, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala dan orang Yahudi bersekongkol kemudian untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Kesaksian palsu itu adalah perbuatan setan. Matius 27 nomor 18, Gubernur Pilatus mengetahui bahwa mereka orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Dengki adalah sifat hasad yang diusung oleh setan. Pertanyaannya, Kristen boleh tidak hadir di situ, tapi ketika berbicara mengenai hasil yang dihasilkan oleh karya iblis, siapa yang menerima itu? Siapa yang panen atas pekerjaan iblis? Siapa yang menjadikan perbuatan iblis itu sebagai hadiah aliran kepercayaan? Siapa yang menjadikan pembunuhan terhadap anak orang ini sebagai jalan menuju ke surga? Siapa? Hadiah yang diberikan oleh iblis di atas tiang pohon, itu yang nerimanya siapa? Yesus mengatakan, Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, camkan baik-baik. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada mereka kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Hari ketiga dia harus bangkit. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa yang menerima karya ini, pembunuhan ini? Yang beriman, yang percaya bahwa anak manusia bangkit pada hari ketiga. Itu siapa? Siapa? Resteng. Ada tisu nggak? Ya, sekali lagi saya merasa iba kepada Bang Zuma karena tidak mengerti apa yang dia paparkan. Ya, kalau cuma berkata seperti itu, ya itu ibaratkan boneka dikasih baterai di remote dan disetting perkataannya peduli amat dengan apa yang ada di sekitar. Sekarang begini, Yesus mengatakan bahwasanya ketika ditanya, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat sehingga aku masuk ke dalam surga? Yesus mengatakan jangan membunuh. Lantas Anda mengatakan, oh bukan Kristen yang membunuh. Oke, itu sama halnya Yesus mengatakan jangan mencuri. Lalu Kristen mengatakan,
Oh, tidak ada Kristen di situ. Kristen tidak mencuri. Tapi Kristen ini adalah orang yang memakan hasil curian. Bukan orang Kristen yang mencuri, tetapi orang Kristen yang makan hasil curian. Beda atau sama? Kalau ada pencuri, ada penada, sama nggak posisinya? Boleh saya tanggapi sebentar, Bang? Sabar dulu, sabar. Sama nggak posisinya? Mencuri motor dengan penada. Oke, kita fokus ya. Kamu mencuri ya, aku yang beli. Kamu yang membunuh, aku yang menuhankan. Sama nggak posisinya? Sama. Ente nggak bisa. Sekarang 12 ya. Ya, silakan. Oke. Kita baca ya. Ya, ayat baca. 1. Pada waktu itu, Satu pada hari perikop. Sabat, Satu Yesus perikop. berjalan. Satu Ya, perikop yang terkait dengan tanda Yunus aja, nggak usah Ya. melebar ke apa? betul. Ya, Silakan. Yesus berjalan di ladang karena lapar muridnya. Melihat itu berkatalah orang Farisi. Tekankanlah orang Farisi kepadanya, lihatlah muridmu tapi Yesus Beda kepadanya, perikop itu, Bang. Perikopnya terkait dengan apa yang tertuang di tanda Yunus. Pernah belajar Iya. Bible nggak nih? Pernah belajar Bible? Iya. Ya, Yang tanda Yunus dia kok iya? bicarakan itu kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan Sudiki, bukan orang Kristen. Oke. Gimana sih Bapak Baik. ini? Oke. Ini adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Sekarang Paulus ini ahli Taurat, orang Farisi bukan? Iya. Oke, bagus. Oke, dan iya. Sekarang yang mengajarkan kemudian ente 13 buku itu Paulus atau bukan? Paulus. Lalu kenapa Anda mengatakan di situ bukan Kristen? Di dalam Kisah Pewarta 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh Kristen. Betul. Nah, lalu yang Anda ingin sangka di sini apa? Sebelum Paulus menemui Tuhan Yesus, dia adalah ahli Taurat itu. Tetapi ketika dia mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi orang Kristen, dia berubah menjadi Kristen yang soleh. Nah, sekarang mana ajaran Yesus tentang orang Kristen? Matius 28 ayat 19, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua menjadi muridku. Apa arti Kristen? Pengikut Yesus Kristus. Baca coba nomor 20-nya. Kalau itu untuk orang Kristen, baca nomor 20-nya. Nomor 20-nya itu penentu. Apakah yang dimaksud Yesus di sini? Beritakanlah, jadikanlah murid orang Roma, orang Yunani, orang-orang yang tidak bersunat sebagai muridku. Itu bisa kita lihat dari nomor 20-nya. Silakan Anda baca. Baca. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sentiasa sampai ke akhir zaman. Dan Rasul Paulus disertai oleh Tuhan Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus agar Kristen menuhankan dirinya? Waduh, ini jawaban dulu nih saya kaget-kaget. Tapi kalau sekarang dengan gampang saya menjawab. Silakan. Yohanes 13 ayat 13. Mana perintahnya? Guru dan Tuhan dan Mana perintahnya? Saya tidak tanya itu. Sebab aku Mana perintah? Guru dan Tuhan. Apakah di situ perintah? Iya. Apakah di situ perintah? Apakah Itu di situ ada kalimat perintah? Iya. Apakah di situ ada kalimat perintah? Coba Itu mana perintahnya? perkataan Yesus itu Mana logos, kalimat perintahnya? rema, Mana kalimat yang perintahnya langsung. mana? Kalimat memang perintahnya. itu. Tinta merah. Yang saya tanya, kalimat perintahnya mana? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya di dalam Yohanes 13:13 itu? Sebab memang akulah guru dan Itu Tuhan. bukan kalimat perintah. Ente pernah masuk SD? Hah? Anda pernah SD? Anda pernah TK? Nggak bisa membedakan kalimat perintah. Yesus mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Baca 14.
Mana Jadi jikalau aku membasuh kamu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. perintah saling membasuh kaki. Perintahnya saling membasuh kaki. Sekarang perintahnya untuk menyembah Yesus itu mana, Cak Ayu? 15, sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, kamu juga Ya, berusaha itu yang teladan, terikut itu kepadamu. teladan, itu ajaran teladan, bangsa. itu Gimana sih teladan, itu teladan, cucuku. Yang kutanya di sini bukan teladannya, yang kutanya di sini perintahnya Dewa Yesus agar kalian menuhankan itu di mana tertulis? Huh? Ajaran sudah saya bacakan. Ini orang sakit ini Bang Juma dari tadi. Ini orang sakit ini. Mana perintahnya? Yang kita minta perintah Yesus mana untuk menyembah Dia mana? Sudah Malu. saya bacakan tadi. Mana perintahnya di situ? Dia cuma memerintahkan saling membasuh kaki. Ya, jikalau Ya, aku membasuh adalah kaki itu Tuhan apa? Itu dan pekerjaan gurumu, budak, mencuci kaki orang lain. Itu pekerjaan Iya. budak. Yang Dia saya mengajarkan minta teladan. bukan perintah membasuh kaki. Yang kutanya mana perintahnya menyembah dirinya itu mana? 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 Malu? Enggak. Malu? Ya, Tunggu, saya sabar dulu. Biar yang kaku otaknya ini diterapi dulu. Mana perintahnya? Ajarlah mereka melakukan segala perintah yang telah kuperintahkan. Mana perintahnya beribadah kepada Yesus? Malu? Tidak malu. Ya udah, tunjukkan perintahnya mana? Malu? Yohanes 13 ayat 32. Malu? Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Bukan Dia perintah juga itu, di aduh. dalam dirinya. Yang saya tanya perintah untuk menyembah Yesus itu mana? Kalau memuliakan Yesus itu memang ada perintah itu. Dia akan memuliakan aku, bukan dia akan beribadah menyembah kepadaku. Nah sekarang perintahnya untuk beribadah seperti yang kalian lakukan ibadah minggu itu mana? Meow. Meow. Malu. Aku lagi Malu. Tidak malu. Sabar bang. Yang kejang otak dulu yang kita terapi. Saudara 70 kali 7 ini kan kita kenal. Ini yang kejang otaknya ini para kali ini. Mana tunjukkan dalilnya perintah Yesus beribadah kepadanya itu mana? Bang Zuma, Anda ini sehat ya? Jangan loncat-loncat seperti tupai. Tidak ada yang loncat. Saya hanya fokus satu pertanyaan itu saja. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus? Mana? Sudah kamu jawab tadi itu kan. Mana? Malu. Wah, noise apa ini? Malu, ternyata nggak mampu menunjukkan perintah Yesus untuk beribadah kepadanya. Malu, ternyata nggak mampu Loh, menunjukkan. dia tidak perlu mengajar. Karena dia adalah Tuhan. Akhirnya KO. Akhirnya keok. Kan dia mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ampun. Bilang Saya sudah ampun. baca tadi, tapi kamu tidak terima. Bilang saja ampun Bang Suma, Gurunda Suma, ampun. Gak ada perintah Yesus untuk beribadah menyembah kepadanya. Kami aja yang gila-gila nyembah dia. Bilang aja jujur dong, karena kami ini bukan Banyak. pengikutnya. Lukas 10 ayat 22, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang tahu anak selain Bapa. Anak orang kepadanya itu berkenan menyatakan hal itu. Banyak dalam Alkitab. Bang Zuma tidak terima. Aduh, parah. Makanya saya merasa iba kepada Bang Zuma. Udah, kasihan. Sudah 2000 tahun Udah, kasihan. itu bapak-bapak gereja berdiri. Ya, kasihan. Tidak mungkin Bang Zuma gak Iblis itu kan udah ku bilang. Iblis itu dari sejak Anda masih hidup sampai sekarang. Iblis tidak mungkin membiarkan anak keturunan Adam itu tidak sesat. Iblis itu tujuannya menyesatkan manusia. Nah, kunci untuk mengetahui siapa yang disesatkan, siapa yang menerima hadiah iblis. Ayo. Iblis menghadiahkan orang digantung di atas pohon. Siapa yang menerima hadiah itu? Kan Yesus mengatakan jangan kau membunuh.
Tapi ternyata hasil dari pembunuhan itu justru dilantik menjadi Tuhan. Malu ya? Bukan, iblis tertipu. Malu ya? Malu ya? Ketika Tuhan Yesus meninggal, dia merasa pikir dia sudah Ya, menang. Tuhan Yesus meninggal. Tapi ternyata Tuhan bangkit dari kematian. Tuhan Dengan bangkit naik dari ke surga. kematian. Dan dia Yang mengalahkan Tuhan maut dari itu. yang bangkit dari kematian itu zombie, bukan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mati, Cak Ayu. Benar-benar keram otaknya anak ini. Yesus mati, Yesus bangkit dari kematian. Yang bangkit dari kematian itu Susana, zombie, suster ngesot. Oke? Itu yang bangkit dari kematian. Lah Tuhanmu bangkit dari kematian. Pantas aja di dalam Lukas 24 nomor 37 murid-murid asli kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Karena kata Yesus yang bangkit dari kematian itu hantu. Itu kata Yesus. Lukas 24 37 dan 38 39. Sebab hantu tidak bertulang dan tidak berdaging. Berarti Yesus mengatakan dirinya bukan hantu. Dengan kata lain, dia mengakui dia tidak bangkit dari kematian. Sebab yang bangkit dari kematian itu hanya hantu. Paham? Makanya saya kesian Bang Zuma baca Ya. di Yohanes 20 Loncat kemana-mana. ayat 27. Loncat Kemudian ia kemana-mana. berkata kepada Thomas, Loncat taruhlah kemana-mana. jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucuk ke dalam lambungku dan jangan engkau tak percaya lagi, melainkan Bahwa? percayalah. Thomas Di mana menjawab di situ? dia, Di mana di situ "Lihat dikatakan Tuhanku jangan dan kau percaya Allahku." bahwa aku inilah yang bangkit dari kematian itu. Mana dalilnya? Dan Thomas menjawab, Hah? ya Tuhanku dan Allahku. Yesus dan Thomas di sana, ketika Thomas ketakutan, Yesus meyakinkan dia, hei, aku bukan hantu, aku gurumu Yesus, anak Maria, aku manusia bukan hantu. Pandai-pandaian merubah ajaran orang. Itu ajaran Yesus itu sama murid-muridnya. Ketika Thomas ketakutan, mengira melihat hantu, apa kata Yesus? Pegang aku, cucuk tanganmu ke sini. Ini aku bukan hantu, aku Yesus. Adakah padamu makanan? Kalau kamu anggap aku hantu, sini, ada nggak makanan? Biar aku makan. Dikasih ikan goreng. Pertanyaannya, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bukan hantu atau membuktikan dirinya Tuhan? Iya, dia membuktikan apa? bahwa dia Bahwa? itu Tuhan. Karena Ya. hantu tidak mungkin makan. Bagaimana? Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bukan hantu, Cak Ayu. Cerita dongeng mana yang hantu bisa makan? Nah itu justru itu, makanya Yesus mengatakan cerita dongeng mana hantu bisa makan. Nah nih aku makan, membuktikan bahwa aku bukan hantu. Kamu manusia hakikatnya. Belum pernah mati. Ya, kasihan para memalukan Kristen lain ini. Jadi di sini sudah 3-0 ya. Pertama terkait kemudian ketika Yesus, Anda mengatakan jalan, Yesus itu jalan. Jalan yang diajarkan oleh Yesus jangan membunuh. Ternyata agama Anda, aliran kepercayaan yang bernama Kristen ini percaya kalau Yesus itu kemudian dibunuh untuk keselamatan. Padahal Yesus mengajarkan untuk sampai ke surga jangan kau membunuh. Itu satu. Yang kedua, ketika saya tanya, ketika Anda mengatakan Yesus itu untuk Anda, ternyata Yesus mengatakan di Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Anda loncat sana sini ketika ditanya mana perintah Yesus yang kalian praktekkan di gereja menyembah anak orang. 2-0, Anda tak mampu menunjukkan itu. Loncat lagi Anda kemana-mana. Maka terakhir kutanya, apakah Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan hantu? Anda sendiri yang menjawabnya. Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bukan hantu. 3-0. Selamat Yesus makan ikan goreng karena dia memang berkuasa. Ya. Nah, saya tanya pada Bang Zuma, Makan ikan yang goreng mati di untuk kayu membuktikan salib dia itu berkuasa. ciptaan bukan? Bang Zuma, yang mati di kayu salib itu ciptaan Allahu bukan? Akbar. Kenapa? Nggak Yang nyambung mati di bro, kayu salib itu ciptaan bukan? Ciptaan dong. Namanya juga manusia. Hah? 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 Anda sehat kah? Lah, lalu Yesus Anda katakan bukan ciptaan?
Yang keluar dari rahim Maria Anda bilang itu pencipta? Saya Yang tanya berak kepada di celananya kamu. sendiri gitu? Yang Saya berak tanya di kepada celananya kamu, sendiri? itu ciptaan kah bukan? Ciptaan. Mau tidak percaya? Baca Yohanes 1 nomor 3. Ayo. Segala sesuatu telah dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Tuhan, firman, kalam. Di data nomor 14-nya baru kemudian jadi daging. Nah, pertanyaannya siapa yang menciptakan daging? Terima kasih Bang Juma. Bang Juma telah membuktikan bahwa firman Tuhan itu nyata. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Coba. Tampol kecuk. Coba. Daging bayi anak Maria ini ciptaan atau pencipta? Meow. Bayi Yesus jari-jari lentiknya tuh, jari jemari yang tidak bisa cebok sendiri itu penciptaan atau ciptaan? Dia adalah sang pencipta itu. Berarti Sudah kamu jawab tadi. kalau bayi Dengan Yesus sang itu Bapa. adalah dengar kalau bayi Tidak. Yesus itu adalah pencipta, sekarang pertanyaannya tua mana bayinya Maria dengan Maria? Tua mana? Meow. Tua mana? Ya, antara Maria dengan bayinya Maria. Tua mana? Jelas saja pencipta yang lebih tua, kan dia kekal. Oh, berarti lebih tua bayi Yesus daripada ibunya. Ya, dia adalah firman sang Bapa. Saya itu yang tidak kekal. tanya itu. Saya tidak tanya. Saya tanya, apakah bayi Yesus lebih tua dari ibunya? Saya sudah mengatakan kekal, kamu mengerti arti kekal? Yang saya tanya, bayi yang menangis Lukas Ya, saya sudah 27 mengatakan nomor dia adalah 11 kekal. berarti pencipta netek ke ibunya. Gitu. Hmm? Hah? Jadi menurut kamu Bunda Maria itu ciptaan kah bukan? Menurut kamu Bunda Maria itu ciptaan kah bukan? Jadi lebih tua bayi daripada ibunya. Ya, saya tanya kepada kamu, Bunda Maria itu ciptaan kah Lebih bukan? tua bayi daripada Maria. Saya sudah mengatakan dia kekal. Saya tidak tanya kalau dia kekal itu kenapa dia jadi mayat. Ada-ada aja. Sekarang pertanyaan Siapa saya. bilang dia jadi mayat selamanya? Dia di surga sekarang, bro. Nggak jelas. Aduh, saya ini tadinya tisu untuk nangis, ternyata saya butuh tisu karena air mata saya tertawa terus keluar dia. Bukan, saya itu Kupikir menangisi tadinya kamu, Bang ini cuma Zuma. stadium 5, ternyata ini Iya. sudah terakhir dia stadiumnya ini. Sikit lagi dia masuk rumah sakit jiwa. Sebenarnya saya menangisi kamu. Saya dia butuh Sekarang tisu. Anda ditertawakan dan akan banyak orang yang mualaf dari Kristen karena Anda mengatakan Maria lebih muda daripada anaknya. Bayi Yesus yang berak di celana, yang pipis di celana ternyata lebih tua dari ibunya. Hei, tidak salah Al-Quran saya mengatakan kalian itu orang tak berakal. Hei, baca Kolose 1 ayat 5. Kolose Hei. itu apa? Apa itu Kolose? Apa itu Kolose? Hah? Kolose itu apa? Surat jemaat. Surat siapa? Suratnya siapa? Kolose 1 ayat Di Kolose. 15, 16, 17. Aduh, parah. Baca dong. Apa itu Makanya Kolose? jangan Kutanya dulu. ketawa Apa dulu. itu Kolose? Apa itu Kolose? Kolose adalah surat Paulus kepada jemaat Untuk? di Kolose. Untuk di Kolose. Ada nggak surat Yesus yang seiram, perkataan Yesus yang seirama dengan surat Paulusmu itu? Ada nggak? Bacalah ayat 15, 16, 17. Bacalah. Jadi Anda mengatakan malam ini bayi Yesus yang berak di celana itu, yang tidak bisa cebok sendiri itu lebih tua dari ibunya. Hanya orang gila yang bisa menjadi penganut agama Kristen. Saya Oke? bacakan kamu agar jangan ada dusta di antara Hanya kita. orang gila yang bisa memahami ajaran kau itu. Hanya orang gila yang tidak berakal sehat yang bisa kemudian memahami agama Anda itu. Aliran kepercayaan bayi lebih tua dari ibunya hanya dianut oleh agama warisan penjajah Belanda. Selesai kita. Dia Oke? mengatakan kita Udah, gila, tetapi sudah. pencipta Anda penemuan memalukan itu orang Kristen lain. Anda memalukan Kristen lain dengan mengatakan Anda yang kasihan. anak Maria lebih tua dari Maria.
Udah. Anda turun dulu, turun. Anda cari pendeta, jilat anusnya. Mudah-mudahan dengan Anda menjilatnya, Anda bisa waras sedikit. Turunkan host. Ini akan menghancurkan gereja kalau dia masih di sini. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman Kristen, sebenarnya saya mengajak saudara tadi ini untuk diskusi baik, memberikan edukasi, memperlihatkan kemudian jati diri wibawa agama Kristen, aliran kepercayaan bernama Kristen ini, tapi ternyata seperti yang Anda lihat dan Anda saksikan sendiri, dia mengakui bahwa bayi Yesus lebih tua daripada ibu yang melahirkan dia. Saya sebenarnya tak mau tertawa, tetapi karena sedih sekali, maka mau tidak mau kita harus tertawa. Silakan. Karena lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Pandai, Bang Akbar. Pandai. Saya bikin kopi dulu, silakan. Bunda. Guru-guru saya silakan. Pak Desugi, lanjut. Tadi sore juga saya terapi tuh bocah Bang Juma. Sama, begitu juga jawabannya. Saya terapi tadi dia itu. Dia bilang ya, ibu lebih tua daripada anak lebih tua dari ibunya. 70, kau setuju nggak tadi tuh? Kok bisa Yesus lebih tua dari ibunya? Aku aja capek dengarnya, ngelantur kemana-mana nggak jelas. Oh, Ditanya kamu A, aja. jawab B. Kamu aja pusing apa jijik teh. Bisa begitu ya, ada orang kayak gitu ya. Jangankan kelas jemaat Bang Andi, Budi Asali aja mengatakan Yesus kerasukan Tuhan, gimana sih? Sekelas pendeta nomor 1 di Indonesia mengatakan, aduh ini kok nggak ada suaranya saya ya, bentar. Ada. Kedengeran. Ya, bentar saya besarkan sedikit. Saking inginnya menuhankan Yesus, segala cara dia tempuh. Akal sehat dibuang. Itu saking inginnya. Pokoknya Yesus Tuhan. Itu mereka. Jadi dia membodoh-bodohi dirinya sendiri. Membuang akal sehatnya. Mematikan akal sehat. Itulah oten-oten ya. Alan Saputra. Assalamualaikum Alan. Kristen Muslim. Selamat malam. Ya, Alan. selamat malam. Oh Alan Saputra. Kayaknya Ya. Muslim dia. Alan rupanya sudah bermimpi. Kan baru ngomong netizen ini. Kejam kali kalian. Melama aku kutuk kalian. Alan. 70 kapan kau kembali ke jalannya benar, Bro? Loh, aku ini jalanku udah benar loh. Oh, udah benar. Udahlah. Kristen ya 70. Iya. Iyalah orang lama kok. Kristen dia. Oh jalan benar. Masa menuhankan manusia jalan benar, salah begitu. Lah ini kan iman. Iman itu Bang harus berkesesuaian dengan data dalil dan diterima dengan akal. Kalau tidak berkesesuaian, ya membodoh-bodohi akal, itu namanya iman buta. Oke, gimana kalau aku bilang data itu harus sesuai dengan kejadian? Atau memang harus ada kejadiannya? Yang penting ada datanya, ada dalil, ada datanya. Ya, kalau sesuatu gini Bunda ada Rama. datanya itu pasti. Gini Bunda, ada data tetapi nggak pernah terjadi, itu bukan nggak patut dipercaya loh. Nah, yang mana misalnya? Saya buat contoh sederhana ya. Nah, gini, kota Jakarta dibom atom, misalnya dibom nuklir, menyebabkan kota hancur. Terus mana datanya itu? Kau bilang ada datanya tapi tidak pernah misalkan terjadi. ada data datanya seperti itu. Ya, Masuk akal kan kau data sendiri. itu? Data itu Nggak masuk ada. akal kan? Kapan Jakarta dibom? Nah itu Hiroshima? dia, datanya masuk Ya, akal tetapi berarti- kejadiannya tidak ada. Datanya masuk akal. Datanya enggak ada. Sama aja begini, sedikit Bu Rama.
sedikit Silakan. ada kejadiannya, Astagfirullahaladzim. tetapi ceritanya ngaco. Nah, itu juga nggak bisa diterima itu, Bang. Iya memang juga, iya itu juga nggak bisa diterima. Contoh, saya kasih contoh. Cerita banjir Nuh di dalam Bible. Ya, cerita banjir Nuh dalam Bible itu diceritakan kalau kita lihat dari kejadian 6 sampai ayat kejadian 7. Banjir Nuh itu melanda seluruh dunia. Ya, jadi semua itu mati yang ada di dunia ini, kecuali yang ada di kapalnya Nuh. Nah, besarnya kapal Nuh itu kalau saya lihat itu panjang 150, lebar 50, tinggi 15 meter. Ya. Pertanyaan saya, apakah kapal, jawab jujur ya, apakah kapal yang sebesar setengah lapangan bola lah taruh, memuat seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini yang jumlahnya jutaan? Hewan itu ada 8.600 spesies. Kalau setiap spesies, karena di situ dikatakan bawalah sepasang-sepasang setiap jenis binatang. Kalau setiap spesies itu diambil sepasang, maka kapal Nabi Nuh memuat 17 juta 200 ekor hewan. Apakah kapal yang setengah lapangan bola memuat segitu banyak? Saya tanya, jawab. Oke, poin pertama itu Enggak, saya tanya. Jawab. Ya, saya jawab. Apakah kapal sebesar itu poin memuat seluruh pertama, binatang yang ada di dunia? Bang. Iya, ini mau saya jawab. Poin pertama itu ukurannya hasta ya kalau di dalam Bible. Cuman Itu udah saya tambah loh, Bang. Udah saya tambah itu. Hasta, satu hasta berapa? Nah, ini saya nggak tahu, kurang tahu satu hasta berapa. Tapi Itu nggak sampai 1 meter, Bang. Tetapi hastanya menurut hasta orang dulu, bukan hasta sekarang. Oke, hastanya orang dulu 2 meter, oke? Oke, kita bikin 2 meter, sah? Nggak bisa. Nggak apa-apa, nanti kita Kan nggak ikuti tahu. aja. Satu hasta itu 0,4572. 0,4572. Udah, saya bonusin deh 2 meter. Berarti panjang 300 meter, lebar 100 meter, tinggi 30 meter, ya kan? Apakah yang selebar lapangan bola saya jawab, sanggup menampung seluruh saya binatang jawab yang ada? poinnya langsung pertanyaan abang ini. Nah, ini poin kedua. Itu langsung. dulu. Iya. Sebentar. Saya jawab langsung pertanyaan abang ini. Artinya poin kedua ini, sanggup nggak kapalnya Nuh untuk menampung semua hewan yang ada di dunia ini? Nah, kalau kita merujuk ke teori evolusi, jangan kita berpikir kalau hewan yang ada di dalam kapalnya bahteranya Nuh itu adalah jumlah hewan sekarang ini, jumlah jenisnya. Kalau sesuai teori evolusi, bisa aja jumlah hewan pada saat itu masih sedikit. Nah, hewan yang sekarang ini itu adalah evolusi dari hewan yang ada di dalam bahtera Nuh itu. Artinya, misalnya satu spesies hewan yang ada di dalam Nuh itu sekarang itu bisa aja misalnya menjadi 100 karena hasil evolusi. Oh, berarti kamu percaya hasil evolusi? Ya, percaya hasil evolusi. Oh, percaya. Berarti kalau kamu percaya evolusi, nggak ada Adam di kitab. Buang kitab. Yang menyangkutkan Adam dengan evolusi apa? Karena menurut teori evolusi, manusia asalnya dari kera. Ini harus kamu percaya nih. Padahal kitabmu mengatakan manusia pertama adalah Adam. Bang. Kalau percaya penuh. Sekarang kamu gini, percaya Bang. manusia Coba dari kera. Bedakan dulu. Aduh, kenapa standar ganda? Nggak boleh. Ini abang kurang pengetahuan mungkin di biologi ya. Bedakan evolusi dengan teori evolusi. Lah, emang berbeda, Bang. ada teori evolusi itu perubahan bentuk ya, yang tadinya manusia Bukan, Bang, itu salah, ya Bang. kera. Dari sini aja Bang, udah nggak paham apa Ini teori akal-akalan. evolusi. Bisakah orang Ini, Bang. buktikan Sebentar, Bang. kepada Sebentar, saya Bang. Saya bahwa jelaskan apa itu binatang-binatang yang sekarang itu hasil Sebentar, Bang. evolusi? Buktikan ke saya coba. Sebentar, Bang. Buktikan. Kayaknya abang nggak paham geologi.
teori evolusi itu adalah suatu teori atau suatu model yang masih berkaitan, yang masih bisa dikaitkan dengan ilmu biologi. Artinya ilmu mutasi genetika. Itu teori, artinya masih sekedar pendapat berupa pemodelan, bukan evolusi. Jadi teori itu belum tentu evolusi. Walaupun teori evolusi, tetapi belum tentu kebenaran evolusinya itu. Teori itu terbukti nggak? Nggak Teori ada tidak Bang Andi. terbukti, Bang. Nggak ada. Karena itu itu masih tuh hanya bohong teori itu. Coba atau pemodelan. itu bohong itu, nggak ada itu. Iya, memang belum Jadi terbukti. dia ingin menutupi aja ya. Semua teori, cerita apapun Nuh itu itu belum gabrul. Mungkinkah keong itu ya, keong itu migrasi dari Irak ke Indonesia? Jadi yang perlu Abang pahami di sini, bedakan teori, bedakan evolusi. Lah, sekarang gini Bang, ya. Para arkeolog membuktikan bahwa banjir Nuh tidak pernah melanda seluruh dunia. Tidak ada. Ini berdasarkan arkeologi loh. Atau gini loh, Nggak Bang. ada. Ini contoh Sekarang evolusi, secara Bang. Ini contoh gini evolusi. Bang. Otak Sebentar, Bang, dipakai saya otak. kasih contoh Bentar, evolusi. Bang. Otak Percaya dipakai Bang. nggak, Abang? Bentar sedikit. Bentar. Soalnya Abang Mungkinkah, menggabungkan- bentar saya tanya, mungkinkah ya dunia ini dipenuhi air hanya dengan hujan 40 hari 40 malam yang tingginya sampai setinggi gunung? Kalaupun pernah itu terjadi, paling 2 senti itu Bang. Dari mana air yang banyak begitu itu dari mana? Yang bilang hujan air memenuhi dunia beras hanya dari hujan siapa? Lah itu kitamu sendiri. Loh, bukannya ada di situ. Keluarlah air, tingkap-tingkap air dari dalam tanah, dari tanah. Kan Juga ada. dari langit. Sekarang Artinya kan airnya dari kemana dua, coba? Artinya kan dari dua arah, satu dari atas, satu dari bawah. Jadi bohong ya, kalau dunia ini pernah dipenuhi air itu bohong. Faktanya sekarang ada jutaan hewan yang tidak dimuat oleh kapalnya Nuh. Ada evolusi itu bohong itu, mana ada seperti itu? Ya, Oke. buktikan kepada saya. Sekarang ini, Bang. Sekarang kita bicara ilmu pengetahuan, tunjukkan data kepada saya. Ada hewan-hewan sekarang ini hasil evolusi yang tadi jumlahnya cuma 100 ekor, sekarang menjadi jutaan. Buktikan ke saya. Ayo, main data Oke. kita. Oke, Abang tahu apa ya, burung apa namanya itu? Burung apa? Apa burung yang paling terkenal evolusi itu? Lupa Tidak aku ada lagi. itu teori Darwin itu. Bukan teori. Ini berdasarkan kecocokan DNA. Cucak Rowo. Burung apa? Lupa aku. Ada itu di pelajaran SMA. Bang, mikir lah Bang. Sekarang saya tanya deh, data apa yang mau kamu pakai untuk membuktikan yang hewan yang ada sekarang itu, ya, itu dari cuma 100 ekor di zaman dulu sekarang menjadi jutaan. Contoh, saya tanya, keong itu evolusi dari apa? Oh gini aja Ayo. Bang, ini yang lebih simpel Bang. Ini Nah, yang lebih saya simpel. tanya deh. Enggak, sebentar Bang, ini yang lebih simpel. Ini yang lebih simpel Bang. Aduh. Abang percaya nggak pada zaman Nuh itu jenis gajah ada banyak? Nah, kalau zaman Nuh jenis gajah ada banyak, sekarang jumlahnya sedikit, berarti itu pengurangan Bang. Bukan evolusi, bukan penambahan Bang. Sekarang saya tanya, kanguru itu evolusi dari apa coba? Kanguru. Kalau dia bukan evolusi, adakah kanguru migrasi dari Irak sana loncat-loncat sampai ke Australia? Hah? Bang, abang jangan mencecar pertanyaan yang lain gitu. Misalnya gajah lah dulu. Pada zaman Nuh mungkin hanya ada satu jenis gajah. Nah, pada zaman sekarang, zaman hari ini itu ada berapa jenis gajah? Contohnya seperti itu. Jadi bukan tok gajah Afrika, gajah Asia, Tunjukkan ke gajah saya Sumatera. kalau Itu zaman masuk Nuh semua gajah ke itu hanya kapal ada Nuh. satu spesies. Tunjukkan data siapa yang kau bawa. Jangan cuma gacor. Ya kan mungkin aja. Kan aku jelas mengatakan dengan gamblang mungkin. Mungkin. Nggak bisa. Dialog kok mungkin apaan? Ya. Tetapi kalau Al-Qur'an ya di dalam surah Al-Furqan ayat 37,
Al-Quran mengatakan bahwa banjir itu hanya melanda kaumnya Nuh saja. Oh iya, burung Sehingga fins. tidak menimbulkan Lupa kontradiksi. Ya, ketika Bible mengatakan banjir Nuh melanda seluruh dunia, itu banyak sekali menimbulkan kontradiksi. Ya, tidak sesuai dengan fakta. Ya, salah satunya itu tadi, dari mana jumlah hewan yang sekarang itu jumlahnya itu jutaan spesies? Dari mana? Emang ada penciptaan kedua gitu? Apakah hewan itu bisa menciptakan dirinya sendiri? Berarti kamu menyangkal dong Tuhan Sang Pencipta, mengandalkan teori evolusi. Evolusi teorinya Darwin kau pakai. Sekali lagi Bang, sekali lagi saya bilang, bosan saya mengatakan, bedakan evolusi, bedakan teori evolusi Bang. Nah iya, sekarang evolusi itu contohnya, saya kasih contoh, misalnya kanguru itu dulu dari hewan ini berubah jadi kanguru, coba kasih. Coba kasih dong. Gini Bang, kalau masalah spesifik itu bukan kapasitas saya untuk menjelaskan. Itu cuma gacor namanya. Cuman gacor. Tidak ada ilmuwan yang bisa membuktikan bahwa hewan ini berubah dari hewan ini atau hewan ini berubah menjadi jenis macam-macam. Nggak ada seperti itu. Mana ada? Gini Bang, saya bukan mau membahas evolusi itu secara spesifik Bang. Abang minta pembuktian evolusi, ya tentu saja itu bukan pembahasan saya, bukan ranah saya. Saya hanya tahu tentang evolusi itu ada. Bang, spesies, ya spesies. Misalnya monyet kawin sama monyet sampai kapanpun tetap hasilnya seperti itu. Gorila kawin sama gorila hasilnya tetap seperti itu. Kalau memang terjadi perubahan, seharusnya dulu hewan yang di masa Nuh itu dulu ada, misalnya monyet, sekarang monyetnya hilang, ganti spesies baru. Tapi faktanya kan tidak. Gitu loh, harusnya spesies ini kawin, ya kan, menghasilkan spesies yang lain. Seharusnya spesies yang itu udah nggak ada lagi, sudah berubah dia. Apa ada kayak gitu tuh? Sejak kapan spesies kawin, spesies yang sama kawin menghasilkan spesies yang lain? Buktikan ke saya sini. Kucing, sekarang kucing kawin nih, lama-lama berubah jadi kecoa. Coba buktikan. Sebentar Bang, Abang nggak percaya kalau ada mutasi genetika berdasarkan lingkungan? Iya, tapi dia tidak menghasilkan hewan yang lain, tidak ada. Menghasilkan spesies yang berbeda itu nggak ada, Bang. Mana ada? Yang ada misalnya zebra kawin dengan kuda, ya kan? Dia tetap aja jenisnya hampir sama itu. Nggak ada kok kuda kawin sama zebra menghasilkan kambing. Nanti kambing kawin sama kambing menghasilkan. Mungkin itu mana ada seperti itu? Salah pemahaman ya. Jadi contohnya gajah Afrika dengan gajah Sumatera itu spesiesnya sama nggak? Beda. Nah ya udah, itu mutasi genetika itu Bang. Oke, kalau memang itu terjadi, ya kalau memang itu terjadi, kenapa sekarang gajah Afrika nggak berubah lagi? Kalau memang ada perubahan, seharusnya setiap beberapa saat berubah, seharusnya seperti itu. Tapi kan tidak ada. Loh, mana ada Bang, gajah Jawa, tetap aja gajah Jawa. Gini bang, mutasi genetika itu berdasarkan lingkungannya. Jadi dia nggak akan berubah lagi kalau lingkungannya nggak berubah. Silahkan Anda buktikan ya, gajah Jawa kau bawa sekarang ke gajah Afrika, apa lama-lama dia berubah? Enggak, mana ada. Ayam Jawa kau bawa ke Afrika. Sekarang kita sering melihat. Bentar. Abang kira mutasi genetika itu berlangsungnya seumuran manusia? Enggak bang, butuh waktu lama bang. Jadi nggak bisa. Kalau iya, abang tapi kan harus ada tahap. Kalau abang bilang buktikan, saya nggak bisa membuktikan. Nggak bisa, cuma gacor doang. Karena proses mutasi genetika berdasarkan lingkungan itu butuh waktu yang lama, bang. Bang, ayam Arab ya, di Indonesia ini ada ayam Arab. Sudah ratusan tahun di sini, sampai sekarang tetap aja jenisnya ayam Arab. Nggak berubah dia. Belum seberapa, bang. Lah sekarang jutaan. Emang zamannya Nuh sampai sekarang berapa sih? Baru sekitar 4.000 tahun.
Apa bisa menghasilkan jutaan spesies? Kalau memang itu perlu waktu yang lama. Misalnya satu spesies untuk berubah ke spesies yang lain membutuhkan 1000. Bagaimana dengan jutaan hewan yang ada sekarang? Nggak masuk juga. Nggak sesuai, nggak bisa. Mana ada seperti itu? Loh, abang nggak paham berarti kalau mutasi itu nggak bisa mundur, bang. Udah bang, Udah. Kau nggak punya data. Kembali Untuk ke tema. menutupi Bukan nggak punya kitabmu data. yang hoax itu, aduh. Penonton Ya. tuh bingung dengar kamu. Coba kembali ke tema. Kenapa Tuhan digantung? Ah, ini bagus nih bahasannya. Kenapa tuh Tuhanmu digantung? Kenapa Tuhan digantung? Ya itu judulnya itu. Ini pertanyaannya Apa pun, bang? pertanyaannya pun nggak jelas ini sebenarnya. Siapa mau jawab ini? Tetapi kalau pertanyaannya kenapa Yesus itu disebut Tuhan baru? Kan tapi kan Yesus, tapi kan Tuhan Atau gini aja, digantung di kayu salib. kenapa Yesus mati gitu aja? Kenapa Yesus? Ya entahlah. Kan sama itu, Kalau ini gimana nih host, dia mau menawar nih, menawar. Ya udah, ikuti Boleh aja, lah. ikuti aja bikin Ya, boleh lah. nyaman. Kan sama itu. Boleh, ya bang. Ah, kenapa Tuhan mau mati? Ya karena memang dia dibunuh lah. Di dalam Bibelmu Tuhan Kenapa tidak Yesus terhampiri digantung? Ya karena dia maut. digantung. Di dalam Bibelmu Tuhan tidak terhampiri maut. Atau silakan Guru Nda. Aduh, iklan, Karena- sorry. Iklan, ulang Kak. Atau Guru Nda mau masuk. Karena di dalam Bibelmu bang, Tuhan itu tidak terhampiri maut. Siapa yang melihat Tuhan pasti akan binasa. Nah ini Tuhanmu melihat manusia dia yang binasa. Mana ini Tuhanmu yang mati? Tuhan itu Tuhan tidak melampaui maut. Ya benar. Ya, Tuhan tidak terhampiri maut. Iya benar. Terus kenapa kau mengiyakan Tuhanmu mati? Loh, Yesus kan bangkit. Ya kan mati. Ya kan nggak masalah matinya, Kak. Yang penting bangkit. Loh, matinya bermasalah. Oleh sebab itu Yesus Apa mati. gunanya kematian itu kalau bangkit lagi? Ya kalau nggak mati gak ada Tuhanmu bro. Baca di Roma 14:9. Nggak, maksud Untuk saya itulah gini. Kristus mati. Maksud saya gini. Untuk itulah ini datanya ada ya, bunyinya ya. Untuk itulah Kristus mati dan hidup kembali supaya ada kata supaya Itu di menjadi Kisah Para Tuhan. Rasul ya. Ke Roma 14:9. Jadi Tuhanmu itu nggak ada Tuhanmu kalau nggak mati dulu, pakai dulu drama-drama kematian gitu loh, mati dulu. Nggak bisa jadi Tuhan kalau nggak mati. Kenapa tuh? Nanti ya memang karena itu kejadiannya, Kak. Karena kan ya Kristen ini mengimani kejadiannya, bukan mau apapun kejadian Yesus yang terjadi pada Yesus itu. Kalau memang itu kejadiannya, ya itu kami imani. Silakan Guru Nda. Jadi bukan masalah mati atau hidupnya. Seandainya pun, andai Yesus nggak mati, ya udah kami imani. Kayak itu ya, kayak film-film vampir ya. Intinya kan Tuhan kejadiannya sembuh. itu, ya udah itu. Iman itu kan basisnya kejadian. Pertanyaannya, berarti bertentangan dalam Bibelmu sendiri. Tuhan itu tidak terhampiri maut. Makanya Yesus bangkit, saya jawab. Tetapi Anda ngotot, tetapi kan ngati, saya jawab lagi. Gitu Ya aja kan, nanti terus kalau sampai mati itu, berulang-ulang. apakah mati itu menurut kamu apa definisi mati itu? Mati secara apa dulu? Biologis atau apa? Yesus mati secara apa? Ya secara dua-duanya lah, secara biologis sama secara religius. Ya dua-duanya lah. Pokoknya Tuhanmu mati. Secara Kau biologis ya mengiyakan, ya Tuhan mati. Padahal dalam Bibelmu Tuhan tidak terhampiri maut. Bener deh. Saya kok akhir-akhir ini bingung menghadapi oten-oten ya. Saking ngeyelnya. Saking kan sudah on-nya saya memahami jawab. Bibel. Tuhan tidak terhampiri maut. Ya benar. Yesus mati, tetapi Yesus bangkit lagi. Apakah maut menghampiri dia selama-lamanya? Kan enggak. Artinya dia mati tuh. Ya artinya maut itu Silakan dikalahkan. Guru Nda. Jadi gini Bung, kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang terhampiri maut,
yang ngajarin Anda itu siapa gitu. Karena Tuhan itu kan kekal. Yang disebut kekal itu tidak akan pernah tersentuh sedikit pun dengan sifat makhluk. Karena sifat makhluk itu fana. Dia kekal. Tuhan itu kekal. Berarti pada dirinya tidak tersentuh dimensi makhluk. Alam Ya, semesta ini fana. benar yang Anda katakan itu, Ah, tetapi terus? dalam hal itu yang Anda maksud itu ya kami juga ada percaya. Dalam hal itu ya kami percaya kalau yang Anda katakan itu sesuai yang Anda katakan itu yaitu adalah Bapa, Sang Bapa. Nah, sekarang masalah Yesusnya, kenapa Yesus Tuhan gitu? Ya. Nah, sebenarnya Yesus itu bukan Sang Bapa itu. Kalau Anda tadi mengatakan Tuhan itu tidak tersentuh maut, ya benar. Itulah Sang Bapa itu sendiri. Nah, terus Yesus ini siapanya? Ya firman-Nya Bapa. Ya, firman-Nya Bapa itu apa? Perkataannya. Nah, perkataan Bapa itu apa ke Bapa? Iyalah. Udah berulang-ulang saya bahas ini sama Bang Juma. Bagaimana bisa Anda mengatakan perkataan Tuhan itu adalah Tuhan? Ya kalau aku menuruti perkataan Tuhan, yang saya turuti siapa? Ya Tuhan. Ya udah. Nah, itu kan beda. Beda pernyataan saudara dengan pertanyaan terakhir. Gini Bang Juma, maksud saya perkataan itu keterangannya itu siapa? Perkataan Bapa itu keterangannya itu siapa? Kan Bapa itu sendiri namanya juga perkataan Bapa. Ya keterangannya Sang Bapa. Cocok. Memang bentuknya beda. Tapi keterangan Bapa itu bukan Bapa. Keterangan Bapa ya Bapa. Maksudnya Bang Juma gini pasti. Apakah Bapa dan Yesus itu satu bentuk gitu? Maksud Bang Juma mungkin gitu. Bukan. Dari perkataan saudara yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman, itu sudah selesai sebenarnya. Ya udah, Yesus itu jadi- firman, berarti di situ ada kesalahpahaman, ada kesalahan yang sengaja atau tidak disengaja. Yesus itu bukan firman. Kata siapa Yesus itu firman? Ya, kan Siapa ada yang di ngajarin situ. Anda kalau Yesus itu firman? Kan ada di situ Yohanes menulis. Kan Yohanes yang mengatakan. Rasul Ada Yohanes. nggak Yesus mengatakan bahwa aku adalah firman? Di Wahyu. Di mana itu dia katakan? Aduh, malas aku bukannya. Ntar ya. Wahyu 1. Enggak, maksud saya gini, di mana Yesus pernah mengatakan itu? Kalau Wahyu itu kan ditulis di Pulau Patmos pada tahun 100-an. Yang saya tanya ini, di mana Yesus mengatakan itu kalau dia adalah firman? Oke, pertama itu perkataan Yesus adalah firman itu pertama itu dari Yohanes. Itu menurut Yohanes. Yesusnya yang saya tanya, Bung. Yesusnya. Oke, Yang saya tanya itu Yesusnya. Yesus di mana dia mengatakan bahwa aku adalah firman. Yesus pertama malah Yesus- mengatakan Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dariku. Berarti firman itu perkataan. Iya kan? Berarti Ya, firman sebentar, Tuhan, sebentar, Bang. perkataan Intinya Tuhan. aja Bang, yang Abang permasalahkan itu gimana sih sebenarnya? Yang saya permasalahkan itu tanggapan Anda yang mengatakan bahwa Tuhan itu mati, pencipta alam semesta itu mati. Dalam hal ini Sang Bapa tidak mati, Bang. Lalu yang mati siapa? Yesus. Nah, Yesus ini bukan sang Bapa berarti. Memang bukan, Bang. Nah, berarti Yesus ini bukan Tuhan pencipta alam semesta. Iya, memang bukan. Secara bentuk itu bukan, Bang. Bukan secara bentuk, secara apapun. Secara keterangan iya. Secara apapun, Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi. Yesus itu ciptaan. Jadi orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyembah ciptaan. Bahkan kalau kita runut menggunakan akal sehat berdasarkan Bible, yang Anda sembah itu iblis. Gini Bang, yang saya sembah, yang gereja saya aja ya, HKBP langsung aja. Itu dominannya, bukan dominan sih, 100% itu ke Bapa, penyembahannya. Bukan begitu. Iblis itu caranya menangkap orang untuk disesatkan itu dengan Oke, cara-cara sekarang yang gini, Anda Bang. gunakan. Enggak, gini Kak.
tadi abang mengatakan ada narasi saya dengar dari abang, kita bilang aja seluruh kekristenan itu menyembah iblis gitu narasi dari Yes. abang. Nah, coba jelaskan. Saya jelaskan ya. Yuk, silakan. Oke. Baik. Ini secara data. Tolong dengarkan saya. 2 Petrus 1:19, bintang timur bersinar di dalam hatimu. Bintang timur itu siapa? Oke, bintang timur ya. Per. Ya. Bintang timur itu siapa? Pertama bang, bintang timur itu ada 2 kategori di situ bang. Dari mana Anda bisa mendapatkan 2 kategori itu? Akal-akalan saudara? Bukan akal-akalan. Lalu? Yang pertama ini secara apa ya namanya? Secara Yesus. Bukan. Lupa aku istilahnya. Majas? Iya, Metafora? majas ya, majas. Sekarang begini. Gini bang, sebentar saya jelaskan tentang bintang timur secara majas. Silakan. Oke. Yang pertama, ini majas untuk iblis ya. Yang kedua? Pertama majas untuk iblis. Yang bintang kedua? timur adalah bintang paling terang di antara bintang. Bintang fajar namanya ya kan? Bintang Nah. fajar itu maksudnya apa? Bintang matahari bukan? Ya, bukan bintang matahari, tetapi Lalu? bintang menjelang matahari terbit. Al-Quran tidak pernah salah, Bung. Ketika Al-Quran menarasikan bahwa yang mereka sembah itu iblis, itu nggak keliru itu. Bible Anda yang menerangkan itu, tapi itu Anda tidak sadari. Tidak Anda sadari. Yesus menyembah kepada bintang fajar? Tidak. Kristen menyembah kepada bintang fajar? Yes. Sama nggak sembahan kalian dengan Yesus? Buktikan kalau Kristen itu menyembah bintang fajar. Yesus itu disebut apa? Yes. Akulah tunas Daud, yaitu bintang timur. Wahyu 22 nomor 16. Betulkah nggak? Sebentar bang. Sebentar bang. Ayo. Iya. Iya. Apa bang? Mohon maaf bang. Akulah Yesus, tunas, yaitu Daud. tunas Daud. Digelari apa aku di situ? Akulah Yesus sebagai tunas Daud. Digelari apa dia? Yang mana itu bang? Aku, udah lupa aku. Wahyu 22 nomor 16. Wahyu. Ya, kitab Anda yang dituliskan di Pulau Patmos itu, yang kemudian dijual untuk kemudian orang-orang Roma Yunani. Karena ini kitab Wahyu, ini kitab mimpi, bukan ditulis untuk orang Yahudi. Ini ditulis untuk orang Roma, di mana Roma itu percaya terhadap dewa matahari. Baca kitab saudara. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua itu kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur ini apa maksudnya? Ya kan tadi sudah saya jelaskan. Kalau secara majas Alkitab itu sendiri, Iblis. Bintang timur itu untuk merujuk kepada iblis itu juga. Oke. atau Ya. putra fajar kalau di Ya. Sekarang tolong tunjukkan di dalam kitab Tanakh, Elohim itu disebut dengan bintang timur. Itu di mana tertulis? Oh, enggak ada. Sekian banyak gelar Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, Abraham, Ishak dan Yakub, tak ada pernah kemudian Tuhan disebut dengan bintang timur. Betul? Sebentar bang, saya jelaskan dulu bang. Kenapa bintang fajar disebut iblis? Pertama, iblis itu adalah malaikat yang paling wah lah gitu di antara malaikat lain. Namanya Terus? Kalau Lucy. namanya Lucy. bahasa Ibrani itu Helel. Ya. Nah, itu mengapa disebut iblis itu bintang fajar, karena dia malaikat yang paling wah dari antara malaikat lain. Terus? Itu majasnya. Nah, Yesus sendiri Manusia paling wah di antara seluruh manusia. ya enggak juga, bukan seperti itu.
Coba Anda baca Yesaya 14. Baca satu perikop. Saya tahu itu. Ya, silakan. Iblis yang kemudian disebut bintang fajar, putra matahari. Putra fajar, bukan putra matahari, putra fajar. Fajar Ya, itu matahari, Bu. Ya. Bukan fajar ke matahari. Fajar itu Lah. kejadian, kondisi. Putra fajar. Fajar menyingsing. Itu maksudnya matahari menyingsing. Putra fajar berarti putra matahari, dewa Romawi, menyembah putra dewa matahari. Makanya kalian ibadah Sandai, hari matahari. Yesaya Belum, Bang. 4. Gini Bang, Abang kan mengutip perjanjian lama. Itu belum ada Dan campur juga tangan perjanjian Romawi, baru. Bang. Gimana? Makanya jangan dicampur, perjanjian lama itu belum ada sangkut paut Romawi. Oh, bukan. Kitab perjanjian lama ini lebih dulu ada, dan itu kemudian sebelum masuk di meja Kristen, di meja gereja, lebih dulu kemudian dilakukan koreksi demi koreksi untuk mencocokkan dengan konsep aliran kepercayaan orang Roma. Maka kitabnya orang Yahudi ini Bukan, Bang. diedit, Bukan. dikoreksi. Itu ada penjelasannya Anda ngerti semua, sejarah Bang. nggak? Kalau kita menggunakan majas Anda itu paham ada sejarah penjelasannya, Bang. perjanjian lama Anda enggak? Kalau menggunakan majas itu ada penjelasannya, Bang. Kenapa fajar itu disebut Tuhan, bintang timur itu disebut iblis. Kalau secara majas itu ada penjelasannya. Lu udah mana, Bang Zuma? Aku ada di sini. Oh iya. Tolong buka diri, lembutkan hati Anda dulu. Kalau Anda mengatakan Yesus ini adalah bintang fajar, berarti dia ini adalah bintang timur. Kalau berbicara mengenai bintang timur, ya sama halnya penganutnya adalah butuh bintang 7. Kenapa demikian? 2 Petrus 1:19, bintang timur bersinar di dalam hatimu. Oke, Bang. Lucifer. Sebentar, Bang. Saya kan tadi sudah jelaskan majas bintang timur dengan iblis. Ya itu majas itu kan gaya bahasa aja. Artinya pandai-pandaian Anda mengolah kata. Itu majas. Bukan, Bang, ini ada semua. Ini ada semua apanya artinya. Sekarang penggunaan bintang timur untuk Yesus. Ya silakan. Nah, di mana tertulis itu? Di kitab Wahyu. Enggak ada. Ini enggak ada tertulis, Bang. Ini cuma pemaknaannya aja, Bang. Loh, bagaimana ceritanya Wahyu 22 nomor 16? Nyata-nyata di sana disebut sebagai bintang timur, Anda mengatakan tidak ada. Aster itu bintang timur, Bukan, itu maksud saya, Proinos. Bang, bukan bintang. Aster Proinos itu bintang timur. Enggak gini, Bang. Tadi kan Abang mencocokkan bintang timur yang ada pada Wahyu itu ke iblis. Loh, karena ketika berbicara tentang bintang timur atau bintang fajar, ini adalah bintang timur yang ingin menyamai Elohim. Itu siapa dalam kitabnya orang Yahudi? Oke, gini Bang, saya ngerti maksud Abang. Di Wahyu tadi Yesus menyatakan dirinya bintang timur, tetapi makna bintang timur itu Abang samakan seperti bintang timur yang ada di Yesaya tadi. Lalu dari mana konsep bintang timur orang Kristen dapatkan kalau bukan dari penganut ajaran Roma? Kalau bukan dari Yahudi, berarti internal Romawi. Berbicara mengenai internal Romawi berarti berbicara mengenai dewa-dewa mereka. Lucifer dong jadinya. Gimana dong? Bukan gitu, Bang. Kan Lalu saya dari ada mana? penjelasannya, cuman dari tadi nggak sempat menjelaskannya karena langsung Abang potong-potong. Ya silakan Anda jelaskan. Oke, kita tinggalkan Yesaya 14. Oke. Sekarang bintang timur yang ada di perjanjian baru ini itu dari mana? Di Wahyu, oke. Kenapa Yesus menggunakan perkataan bintang timur untuk dirinya sendiri, sementara karena Bang, bintang fajar itu bintang penuntun, Bang. Kalau berdasarkan apa ya? Aduh, lupa pula aku. Penting pernah lah aku baca kalau bintang fajar itu bintang penuntun. Menuntun orang untuk menyembah kepada sesamanya manusia, kan? Betul? Bukan begitu maknanya, Bang. Bintang Iblis penuntun, itu juga penuntun, saudaraku. Menuntun manusia untuk ke neraka kematian kekal. Itu iblis juga menuntun, membisik manusia agar manusia itu ikut itu dengan kan penjelasan dirinya. Abang. Saya belum selesai menjelaskan, Bang. Lalu iblis ini menuntun orang atau tidak? Bang, sebentar, Bang. Kalau saya lagi menjelaskan, jangan ditambah-tambahi penjelasan Abang.
Oke, nanti abang boleh menjelaskan sama mau abang, nggak saya komentari. Nah, Silakan. kenapa dikatakan bintang timur itu bintang penuntun? Apakah maksudnya seperti penuntun-penuntun yang lain? Bukan, tetapi bintang timur adalah bintang yang paling terang, penuntun dalam kegelapan, pada waktu hari gelap, atau kata lainnya di dalam kegelapan. Jadi yang terang itu menuntun di dalam kegelapan. Jadi seperti itulah maknanya. Itulah makanya Yesus itu kan jalan, katanya jalan kebenaran. Artinya dari dia, Yesus itu sendiri yang nuntun supaya sampai kepada kekekalan. Kata Itu siapa? maknanya. Kata siapa? Kan itu penjelasanku, Bang. Kataku lah. Ya, Anda dapatkan ilmu itu dari mana? Yang menuntun Anda kan? Yang disebut Hillel itu kan? Bukan, kan saya Lalu saya siapa? bilang kalau konteksnya bintang timur, Hillel yang ada di Yesaya dengan bintang timur yang ada di AP itu kan independen. Iya, sedangkan Anda kemudian mengartikan bintang timur versi Anda sendiri. Iya kan? Iblis Bang, pun bukan. menuntun manusia, menyesatkan. Yang namanya menyesatkan itu jelas mengajak manusia itu menganggap suatu keburukan menjadi baik. Karena kenapa? Coba Anda lihat Yesaya 14 nomor 14. Bukankah kitab saudara itu asasnya itu dihasilkan dari bagaimana kemudian penggenapan yang ada menurut metode pembuatan daripada kitab kanonisasi. Bagaimana kemudian orang-orang menganggap bahwa yang ada di kanon ini sudah berkesesuaian dengan apa yang ada di PL Perjanjian Lama menurut tanggapan gereja-gereja Origen, Lucian dan Hezesius. Nah, Anda hadir kemudian di tahun ini 2024 memberikan suatu pemaknaan, penafsiran buah dari apa yang Anda kemudian ingin imani terhadap Yesus. Tadi kan saya sudah mengatakan dan saya pertanggungjawabkan itu berdasarkan data bahwa yang kalian sembah itu iblis. Nah, itu Bang. Silakan. Kalau memang penjelasan abang seperti itu ya oke, silakan, nggak apa-apa. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau bintang timur itu adalah penerang di dalam kegelapan atau penuntun yang terang di dalam kegelapan. Tetapi kalau abang mau memaknai ngotot kalau bintang timur itu adalah Hillel, ya udah nggak apa-apa, monggo. Jadi kan begini, Bung. Yang dikatakan penuntun, yang dikatakan penerang itu adalah satu objek yang membuat orang itu menemukan aspek kebenaran. Sekarang ketika Anda menemukan diri Anda beribadah, memperhambakan diri, memperbudak diri kepada majikan Anda, kepada Tuhan Anda, kepada junjungan Anda, kepada Theos Anda bernama Yesus, supaya terang keadaan prosesi perenungan ibadah Anda, tolong tunjukkan alat penerangnya itu apa? Berupa sabda Yesus, firman Elohim. Adakah? Kalau tidak ada, berarti iblis sedang menuntun Anda menuju kepada kegelapan. Gimana Bang? Sabda Yesus sebagai Ya, sabda Yesus yang mengantar Anda untuk melakukan prosesi ibadah kepada dirinya itu mana sebagai penerangnya? Oh, terus terang Bang, kalau untuk tata cara ibadah itu nggak ada di dalam Perjanjian Baru, itu nggak ada sama sekali. Lalu yang mengajarkan ente pada melakukan ibadah di hari Minggu itu siapa? Terus terang ya Bang, kalau misalnya Protestan terutama non Lutheran itu nggak tahu aku dari mana tata cara ibadahnya. Ya dibuat-buat mereka lah, terserah mereka lah situ. Oke, sekarang begini Bung, saya ingin mengutip satu data aja. Di dalam Yesaya 14 nomor 14, tolong dicek di sana. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak menyamai yang maha tinggi. Oke, ini siapa? Hillel. Ya, ini Hillel. Menyamai yang maha tinggi. Apakah di situ ingin menamai anak Maria, atau justru ada oknum-oknum tertentu yang menjadikan anak Maria ini sebagai tameng untuk dia benar-benar dalam keadaan posisi fakta absolut sedang menyamakan dirinya dengan yang maha tinggi? Ketika kemudian dia berhasil merasuki Yudas, berhasil merasuki kemudian imam-imam kepala mahkamah agama, untuk supaya sebuah manusia itu mempertuhankan dirinya,
Berhasil tidak dia menyamai yang maha tinggi? Itu dulu poinnya. Ketika kemudian sebagian orang menyembah yang maha tinggi, sebagian juga orang menyembah dirinya yang diajarkan bahwa mati di atas tiang pohon, apakah dia berhasil kemudian menyamai yang maha tinggi? Itu dulu poinnya. Oke, poin yang abang maksud itu, Nyanya itu siapa? Nyanya itu yang menyanyuki nyunas di atas yang alim sehingga ada pengakuan iman, sehingga muncul aliran kepercayaan di luar ajaran keturunan Abraham, yaitu menyembah anak manusia dengan mengatakan dia adalah anak Tuhan. Ketika kemudian iblis berhasil menyuguhkan kemudian oknum korban di atas tiang salib, maka muncul orang-orang yang mempertuhankan korban di atas tiang salib ini. Sekarang untuk mengukur, menakar kebenaran daripada ilmu yang saya sampaikan, mantik yang saya uraikan, coba Anda sampaikan kepada saya dengan jujur dan benar. Siapa punya, langsung aja bang, poin sabar, pertama aja dulu, siapa yang menginginkan kemudian terjadinya penyaliban secara absolut poin pertama berdasarkan aja, Bible? bang. Jangan langsung banyak poinnya. Itu cuma satu poin aja, tergantung cara Anda untuk menyikapi dan memahami pernyataan saya. Sekarang begini, penyaliban terhadap Poin anak pertama manusia. aja, bang, tentang anak Tuhan. Poin Ya, pertama aja. tunggu. Penyaliban yang terjadi terhadap anak manusia ini, yang mengawali ide ini itu siapa? Oke, poin pertamanya dulu ya bang. Ya, silakan. Anak Tuhan. Pertama bang, bukan seperti yang abang katakan, bukan manusia yang menyatakan kalau Yesus itu anak Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri. Oke, berarti kalau Tuhan yang Anda maksud ini Tuhannya orang Kristen, orang Roma, Tuhannya orang Roma atau Tuhannya orang Yahudi? Ya Tuhan segala bangsa bang. Jangan begitu. Oke, saya layani ya bang. Ya, itu Tuhannya orang Yahudi atau Tuhannya orang Romawi? Oke, pertama kita dapat dari mana datanya Tuhan itu sendiri yang menyatakan Yesus itu anaknya sendiri. Contoh, kita ambil secara global. Kejadiannya dulu bang, kejadiannya kan. Iya, silakan. Mungkin Yohanes 3 mungkin. Ketika Yesus dibaptis. Ya, terus? Nah, ketika Yesus dibaptis itu daerahnya di mana? Sekarang dia itu dibaptis sebagai orang Yahudi atau orang Kristen? Ya dibaptis sebagai orang Yahudi lah. Kristen kan belum ada pada saat itu. Dalam pandangan orang Yahudi, bapak dan anak itu, apakah Anda ingin mengatakan bahwa bapak dan anak ini adalah antara satu hakikat atau komunitas yang sama, atau di situ bercerita tentang Tuhan dan hamba Tuhan? Gimana bang? Antara bapak dan anak, apakah Anda memahami itu adalah anak dalam perspektif sebagai Tuhan itu sendiri? Anak ayam adalah ayam, anak sapi adalah sapi? Oke, atau langsung saya antara jawab aja. bapak dan anak di situ adalah antara hamba Langsung saya dan jawab Tuhan? aja bang, nggak usah panjang-panjang. Silakan. Kalau secara perspektif manusiawi, ya udah jelas anak dan ayah dan anak itu ya berbeda gitu, beda hakikat. Karena memang beda gimana ya, beda objek, beda roh, beda semualah. Penting semualah berbeda antara ayah dan anak itu individu yang berbeda. Itu secara apa ya? Ya secara akal sehat lah gitu. Berarti Yesus atau Tuhan atau Bapa mengakui Yesus itu anaknya sama dengan Tuhan mengakui Yesus itu adalah hambanya, betul? Tuhan mengakui Yesus sebagai hambanya? Yes. Tidak ada pernah Tuhan berbicara seperti itu, tapi Yesus sendiri yang berbicara seperti itu. Sekarang Yesaya 42 nomor 1 itu siapa yang dimaksud di sana? Itulah hambaku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya. Itu siapa? Oke, berarti abang setuju kalau nubuatan itu untuk Yesus ya? Boleh. Oke. Gak apa-apa. Berarti Yesus di situ sebagai apa? Enggak bang, maksud saya kan tadi enggak. Saya kan Jangan tadi Anda merasa menjebak saya. Saya tanya dulu, di situ Yesus sebagai apa? Ya udah, Yesus itu sebagai hamba. Saya kan selesai kita kan. Berarti ketika ada pemahaman, maksud saya, sabar. merujuk perjanjian baru, nggak pernah ada Tuhan mengatakan Yesus. Tetapi tiba-tiba abang merujuk perjanjian lama. Ya saya nggak tahu.
Jadi ketika di perjanjian baru tidak ada Yesus disebut hamba. Ya Yesus itu sendiri yang sebut, kan sudah saya katakan tadi. Hah? Yesus itu sendiri yang Yesus menyebut. tidak pernah disebut hamba di dalam perjanjian baru. Ya pernah, tapi Yesus itu sendiri, bukan Tuhan yang menyebutnya, tetapi dia sendiri. Nah, karena di dalam perjanjian baru memang tidak ada firman Tuhan. Jangan Iya, mimpi itu kita. maksud saya, itu maksud saya. Kalau Yesus mengakui dirinya sebagai hamba, harusnya Anda mengimani Yesus itu sebagai hamba atau tidak? Ya saya imani bang, sebagai hamba. Oke, berarti Yesus dalam hal ini hamba Tuhan, bukan? Ya memang iya. Maksud abang gimana? Makanya kan dia melayani. Hamba itu kan melayani, hamba itu pelayan. Oke. Kalau dia itu, Yesus itu hamba Tuhan, kenapa kemudian setelah dia diindikasikan menurut ajaran Kristen digantung di atas pohon, kenapa dia jadi Tuhan? Yesus kayak yang digantung atau iblis ini yang menggantungkan dirinya sendiri untuk disembah? Maksud abang gini, apa nggak boleh Tuhan itu menjadi hamba gitu? Anda masih sehat kan? Ya kalau secara akal-akalan kita bisa-bisa aja bang. Apa nggak mungkin presiden itu melayani? Sekarang Anda mengatakan secara akal-akalan. Kalau bermain akal sehat, ayo, nggak apa-apa. Oke, nah kalau akal sehat, apakah pencipta alam semesta ini bisa menjadi bukan pencipta alam semesta? Loh, hamba nggak ada kaitannya dengan itu bang. Loh, ketika Tuhan ketika sesuatu makhluk disebut hamba Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Hamba itu artinya pelayan ya bang, jangan artikan kebudak ya bang. Betul, berarti pelayan Tuhan kan? Oke, ya benar. Tuhan mana yang dia layani? Bukannya bapaknya sendiri yang dilayani Yesus? Berarti ada dua Tuhan. Ya apa salahnya? Kan memang itu Tuhan. Berarti Kristen ini menganut ketuhanan yang Maha Esa atau apa sih? Gini bang, kalau di kekristenan Esa itu bukan hitungan bang, bukan jumlah, bukan matematika. Saya tahu, tapi ketika kita diantar kepada hitung-hitungan, lantas kita mengatakan itu bukan hitungan, itu koplak namanya. Ya enggak, ini kan iman bang. Kalau saya percaya Tuhan itu bukan tentang jumlah, bukan tentang angka. Tapi kalau sudah ada angka di situ, di mana? Bapak Yesus itu ada berapa? Oke, secara angka itu 2. Nah, makanya Anda tidak bisa lolos dari sana. Anda mengatakan bukan angka, tapi mau tidak bang, mau itu sudah angka. Maksud saya gini bang. Oke lah, itu secara angka ya. Memang secara angka, secara Yesus juga mengakui dirinya kok. Bukan secara angka. Akal itu angka, tetapi ini kan menyangkut Tuhan bang. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, aku dan Bapa adalah 2. Mau kemana kita? Nah, 1 di situ bang. 2 saudaraku. Coba Anda baca Yohanes 8. 2. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi satu manusia pun. Akan tetapi ketika aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Oke, kata Yohanes. Sekarang saya tanya, sebab aku tidak seorang diri. Kalau Yesus mengaku tidak seorang diri, berarti lebih dari 1 atau tetap 1? Bukan begitu cara memahaminya bang. Bagaimana cara memahaminya? Secara objek itu memang 2. Yesus dan Bapa itu secara objek 2. Karena secara objek 2 itu makanya secara angka juga 2. Tetapi mengapa Yesus menyebutkan kalau dia dan Bapa itu secara angka 1? Kan nggak masuk akal. Ya memang nggak masuk akal. Sekarang yang Anda pahami Yesus dan Bapa itu 1, apanya yang 1? Ya karena Yesus itu firmannya sang Bapa. Loh, kenapa jadi kayak begitu? Yesus punya zakar, Bapa punya zakar kagak? Firmannya loh bang. La haula wala quwata illa billah. Bung, Anda tadi mengatakan mari kita menggunakan akal. Yesus mengatakan aku dan Bapa. Maksud saya gini bang. Kalau kita berbicara Tuhan di dalam kekristenan, mohon maaf ya, terus terang aja. Itu nggak bisa kita pakai akal untuk mengukur ketuhanan itu sendiri. Bagus sekali. Berarti kita harus gila dulu untuk menjadi seorang Kristen, betul? Bukan gila bang. Lah, orang yang tidak menggunakan akal ente apa? Hei,
sebentar, Bang. Saudaraku, orang yang tidak menggunakan akal tapi dia berakal, berotak, itu Oke, apa enggak. namanya? Saya tanya, Bang, percaya nggak Abang kalau Tuhan itu bisa ditakar dengan akal, bisa diukur Percaya dengan banget, akal? sangat percaya. Oh, ya Sekarang udah, kan. Sekarang Kan itu permasalahan. imannya Abang, bukannya imanku. Loh, Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Ya kan kasihi, bukan menakar. Kasihi itu apa maksudnya? Mengasihi, Bang, bukan menakar. Mengasihi itu maksudnya Oke, apa? Bang, enggak. Ini pertanyaanku ini dulu jawab, Bang. Tuhan, tadi Abang setuju kalau Tuhan itu bisa ditakar dengan akal. Oh, pasti, tak mungkin tidak. Berarti Tuhan yang Abang percaya itu cakupannya Ya. akal. Oh, betul. Berarti kalau di luar akal, Tuhan Abang nggak bisa membuat. Kenapa Kalau jadi di Tuhan luar saya yang jadi akal- korban? Kenapa Kalau jadi di Tuhan luar saya yang akal- jadi korban? Sebentar, Hah? Bang. Kalau di luar akal, berarti Tuhan Abang nggak bisa menghendakinya. Oh, tidak, bukan begitu. Oh ya Jadi udah selesai. Berarti selesai lah pembahasan kita sebenarnya dari tadi kalau gini. apanya yang selesai? Ya udah, Tuhan yang Abang imani itu adalah Tuhan yang masuk akal, yang cakupannya akal. Sementara Tuhan yang kekristenan imani itu cakupannya di luar akal. Artinya kehendaknya tidak dibatasi akal manusia. Artinya kalau begitu, untuk menjadi Kristen, menuhankan Tuhannya Kristen, orang itu harus gila dulu kan? Bukan nggak harus gila, Bang. Loh, Yesus orang yang mengatakan- punya akal, dengarkan dulu. Sebentar, dengarkan Bang. dulu. Ini ada penjelasannya, Bang. Sebentar aja. Yesus sering mengatakan seperti ini, percayalah. Sekedar percaya aja, nggak usah gunakan akal. Artinya kan nggak usah kita gunakan akal. Ini yang saya katakan tadi, analogi tai ayam satu piring, percaya aja bahwa itu adalah nasi kuning. Sementara yang Abang bilang tadi, kalau Tuhan yang Abang imani itu cakupannya akal, bagiku itu bukan Tuhan, Bang. Secara Oh, nggak bisa begitu. secara filsafat itu bukan Nggak Tuhan, bisa Bang. begitu. Kalau ada Tuhan memperkenalkan dirinya kemudian dengan cara tidak menggunakan akal manusia, ada satu hal yang perlu Anda pahami. Itu bukan Tuhan. Sebentar, Bang, ini belum selesai cakupan kita Tuhan dan akal ini, Bang. Coba saya tanya, Iya. berarti semua kehendak Tuhan Abang itu cakupannya akal. Betul sekali. Berarti nggak bisa dong Tuhan Abang melakukan mukjizat. Loh, apa Anda ngerti mukjizat itu apa? Ya mukjizat itu sesuatu kejadian yang di luar akal, Bang. Salah Anda. Coba jelaskan apa itu mukjizat. Oke, mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi. Oke, sekarang pertanyaan saya, bisa nggak mukjizat kejadian itu dijelaskan secara akal? Bisa. Oke. Kenapa tidak? Saya ambil Apa? contoh. Saya ambil Sebentar. contoh. Oke, Saya ambil contoh. ya, ini yang saya mau. Kasih contoh. Yesus membangkitkan orang mati. Ya. Apakah itu berasal dari dirinya sendiri? Tidak. Betul? Betul? Kata Islam, dia menggunakan akal. Oh, mustahil. Yesus mustahil bisa melakukan itu. Kenapa? Tatarannya Yesus itu hanya ciptaan. Ada dalil pendukung? Enggak Yohanes, begitu sabar maksud dulu, saya, sabar Bang. dulu, sabar dulu. Jangan setiap saya ngomong, Anda potong. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau di dalam Al-Quran, seirama dengan Yohanes, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Enggak, Bang. Ini Yesus- kita udah di luar topik, Bang. Bukan, ini masih berbicara mujizat. Iya. Orang saya- Israel, sabar dulu. Orang-orang Maksud saya Israel, begini, Bang. Maksud saya begini, Bang. Tadi Abang katakan kalau kejadian mukjizat itu bisa dijelaskan secara akal. Coba jelaskan bagaimana secara akal proses membangkitkan orang mati. iya. Akalnya, makanya saya jelaskan sama ente. Jangan cebok dulu sebelum Oke. Saya jelasin dulu. Ketika orang-orang melihat Yesus kemudian membangkitkan orang mati, kalau akalnya sepenuhnya dinisbahkan kepada Yesus yang manusia lemah tak berdaya itu, mereka tidak akan percaya. Tapi kalau akalnya mengarahkan, ini bukan Yesus yang melakukan, Nggak yang menjawab loh, Bang. Nggak menjawab pertanyaanku. Karena saya belum selesai. Enggak, Bang. Maksud saya gini, contohnya gini lah, Bang.
Musa membelah air. Coba jelaskan bagaimana mungkin, bagaimana secara akal air Sekarang itu terbelah. begini, saudara. Itu yang membelah air itu Musa atau Tuhannya Nabi Musa? Oke, Tuhan membelah air. Coba jelaskan secara udah akal selesai. gimana? Sudah selesai, itu sudah masuk akal itu. Loh, iya, tapi yang saya maksud, jelaskan kejadiannya itu. Kan saya tadi mengatakan kalau mukjizat itu adalah suatu kejadian yang di luar akal. Nah, tapi abang mengatakan kalau mukjizat itu masuk akal. Itu menurut Anda kan? Yang saya maksud mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Anda ngerti nabi? Tidak. Berarti abang sebenarnya mengakui kalau mukjizat itu nggak masuk akal kejadiannya. Masuk akal tidak kalau alam semesta ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa? Sebentar, Bang. Masuk akal nggak? Tunggu. Jangan Anda suka motong. Saya sedang terampi Anda. Masuk akal tidak kalau alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa? Masuk akal tidak? Abang menanyakan. Sebentar, Bang. Di sini abang bukan bertanya bagaimana penciptaannya, kan saya tanya dulu, fokus kita kejadiannya, masuk Bang. akal tidak kalau alam semesta yang begitu sempurna ini diciptakan oleh Yang Maha Sempurna? Masuk akal tidak? Enggak, di luar topik loh, Bang. Ya. Masuk akal tidak alam? Sabar dulu, makanya dijawab kalau ada pertanyaan. Saya tanya dulu. Coba ini teman-teman yang di bawah coba koreksi dulu tentang topik ini. Tadi pertanyaan Bang Zuma, masuk akal nggak alam semesta ini diciptakan? Bandingkan dengan pertanyaan saya. Itu pertanyaan Anda itu cuma pertanyaan remah-remah. Ini akan diwakili oleh pertanyaan saya untuk menjawab pertanyaan kecil Anda yang sepele itu. Sebentar, Bang. Sekarang kita bandingkan pertanyaan. Anda saya turunkan ya kalau Anda ngeyel ya. Enggak. Saya tanya dulu. Ini baterai saya sudah masuk akal tidak kalau alam semesta yang begitu hebat ini diciptakan oleh hakikat yang maha hebat? Masuk akal kagak? Ya mana saya tahu, Bang. Berarti akal Anda memang rusak. Masuk Coba akal. yang dibawa, yang saya tanya dibawa. Masuk akal Anda tidak kalau alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha kuasa? Masuk akal kagak? Oke, Bang, sebentar, Bang. Masuk akal. Sebentar aja, Bang. Masuk akal. Coba bandingkan pertanyaanku sama pertanyaan abang tentang. Nah, sekarang kita masuk di pertanyaan Bang. Anda. Abang jangan mau apa dulu. Saya belum bertanya. Tadi kan abang udah bertanya. Sekarang giliran saya. Tapi Anda nggak jawab. Turun. Ini nggak perlu Anda Anda tidak jawab. menjawab pertanyaan saya. Bentar, Bang. Ketika Abang saya tanya, abang jangan masuk kabur. Abang akal jangan kabur. tidak alam Ini semesta kita ini? talk, Udah Bang. turunin. Abang jangan kabur. Jangan kabur. Turun. Kamu jangan mengganggu orang-orang berakal sehat untuk memahami kebenaran. Saya tanya, masuk akal tidak alam semesta ini diciptakan kemudian oleh Yang Maha Kuasa? Masuk akal. Masuk akal bukan, teman-teman? Masuk akal. Kalau alam semesta ini saja diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu masuk akal, apalagi hal sepele. Masuk akal tidak kalau Tuhan melakukan satu tanda kebesarannya dengan membangkitkan orang mati melalui nabinya? Masuk akal kagak? Masuk akal. Alam semesta yang begitu dahsyat. Alam semesta yang begitu dahsyat. Tuhan bisa perlakukan apapun terhadap alam semesta ini. Sanggup Tuhan itu. Masuk akal. Karena dimensinya dimensi Khalik, pencipta, yang mengadakan segala sesuatunya. Itu hal yang paling besar yang ada dalam kehidupan kita. Nah, sekarang hal kecil. Masuk akal tidak ketika Tuhan membangkitkan orang mati melalui nabinya? Loh, alam semesta ini aja masuk akal, apalagi hal sepele kayak begitu. Masalahnya orang-orang Kristen ini menjadi Kristen, yang mana Kristen ini adalah aliran kepercayaan, tidak percaya diri dengan agamanya. Kenapa? Karena aliran kepercayaan yang bernama Kristen itu tidak masuk akal. Itu loh jawabannya. Oh enggak, Bang Suma,
apapun yang Anda uraikan, saya katakan itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena agama Kristen, aliran kepercayaan yang bernama Kristen itu tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kita harus sedeng dulu baru bisa menjadi Kristen. Selesai perkara. Kalau itu yang menjadi acuan Anda. Kalau Anda mengatakan, oh, tidak masuk akal, itulah yang saya katakan, please, Anda cukup percaya iblis, maka menjadilah Anda Kristen. Mohon maaf sekali. Ini pembuktian dengan data-data akurat. Oke? Alam semesta ini masuk akal tidak diciptakan sama hakikat yang maha kuasa? Ya masuk akal. Masuk akal tidak kalau Musa itu membelah lautan oleh karena diizinkan oleh Tuhan yang maha kuasa? Masuk akal. Masuk akal tidak Yesus yang anak bayi tadinya itu mampu kemudian membangkitkan orang mati? Masuk akal tidak? Masuk akal. Kok bisa kayak gitu? Karena yang melakukan itu adalah Tuhannya melalui perantaraan dirinya. Masuk akal. Akui aja bahwa untuk menjadi Kristen tidak boleh menggunakan akal. Selesai kita. Baru kita maklumi, oh, kalian memang sebarisan makhluk yang unik, yang diberi akal tapi tidak difungsikan. Demikian. Oke, kita sambut dulu Bang Cesar. Mungkin Bang Cesar mau opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host, terima kasih semuanya. Baik, berikan waktu saya 1 menit ya untuk teman-teman Tritung, Oten, Katolik, penyembah Kardus Indomie, silakan ya naik pakai akal ya. Sekali lagi diingatkan kalau mau naik bawa akal ya. Untuk teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Kaiser Nero Claudius berkalam kaul di fase live. Sahabat Bang Zuma, kencangkan tap-tap layarnya sampai 1M ya. Biar nggak kena report. Pecahkan itu layarnya. Tap terus dan follow akun host narasumber di atas dan saya sendiri. Untuk saudara yang mau naik, jangan tantrum kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logical policy, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Ingat, narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Diskusi inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan. Sekian, terima gaji. Stay tune. Ayo silakan teman-teman yang lain. Akhi Sugi, Bang Handi, Bunda Rahma, silakan. Ya. Kenapa ya mereka ini kok akalnya dipendam ya? Apa ya kira-kira menyebabkan sesuatu yang dipermudah tapi dipersulit nih, gitu ya? Sulit banget dikendalikan. Hal-hal yang mudah itu loh dipersulit. Ya itulah tadi loh. Memang iblis ini memang membodohi manusia gitu loh. Nyemot aja nih, nyemot nih ya. Nggak ada loh. Sebego-begonya nyemot, nggak ada loh nyemot menuhankan sesama nyemot gitu loh. Nah ini manusia ciptaan makhluk yang paling sempurna loh ciptaan. Beri akal. Tapi kok bisa ya manusia kok dituhankan gitu loh. Jadi kalau dalam hal ini ya teman-teman ya, dalam hal ini ya mengenai Tuhan, saya lebih menghormati nyemot loh daripada orang yang tadi gitu loh. Serius kalau masalah ini loh. Tapi kalau masalah duit, masalah usaha, masalah makanan, ya nyemot kalah dari mereka. Mereka bisa membedakan mana daging babi, yang mana daging sapi gitu. Celeng. Yang mana duit 100.000, yang mana uang 50.000, nyemot kalah. Nyemot kalah. Gitu. Tapi di sisi lain masalah Tuhan, nyemot menang gitu loh. Kira-kira itu sih pengantar dari saya.
mudah-mudahan kedepannya kita bisa menganggap dia lah, nyemot lah. Bagaimana supaya nyemot itu kalau kita hadapi dia kan diajak dulu interaksi, diajak dulu bersahabat, jadiin dulu, dijinakkan dulu gitu loh. Itu sih. Benar apa? Kenapa Bunda? Silakan. Mau menjinakkan Itu saya nyemot. buka tadi, dia tersinggung ketika Gurunda bilang budak ya. Tapi kita lihat tulisan Ledecker ya. Ledecker ini kan orang Belanda ya, menerjemahkan bahasa Bible Belanda ke bahasa Indonesia. Ini kita Ledecker ya. Lihatlah budakku. Budak ini loh, ini Ledecker itu abad berapa? Abad 16-17. Dia pendeta Belanda ya. Di sini budakku nih, lihatlah budakku. Jadi hamba itu ibaratnya budak itu loh. Dia tadi kan menolak kalau budak ini. Jadi hamba itu ibaratnya budak itu. Lihatlah budakku ini. Ini Ledecker ini, abad 16-17. Kalau nggak salah Ledecker itu lahir di Goa ya Bunda ya? Benar bukan? Belanda. Oh Belanda. Kirain di Bolangi dia. Seorang pendeta. Dia pendeta ke Indonesia kan. Dia di Indonesia di 1678 sampai 1701. Dia menerjemahkan Bible ke Belanda ke dalam bahasa Indonesia itu terbit tahun 1733. Itu dia masih pakai budak gitu loh. Lihatlah budakku yang aku sudah memilih kekasihku, yang jiwaku reda kepadanya. Ini kan budakku. Jadi ini belakangan baru dirubah jadi hamba. Oke Bunda, kita sapa tamu dulu ya. Ada Silakan. Mitra. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Mitra Angel. Mitra silakan dibuka mic ya. 1, 2, 3. Ada orangnya. Udah ngomong itu. Oke, silakan Mitra. Halo. Oi. Ternyata melarikan diri dari saya ya. Siapa ini? Melarikan diri dari saya ya. Siapa? Akun saya diblokir dia semua ya. Siapa? Coba kita berhadapan sama kamu sekarang ya. Saya Petra. Apa sih? Saya Petra. Turunkan itu resiko dia tukang ngeblok. Kalau bisa langsung diblokir. Itu tukang ngeblok. Iya. Orang gila. Oke, next ada Gudang 209. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam Bang. Muslim ya Pak? Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Oke Pak, silakan Pak, waktunya 2 menit. Sedikit saja. Ini saya sudah mengikuti Bang Juma kurang lebih sebulan, dan setiap hari rata-rata 3 jam sampai 5 jam saya mendengarkan ceramah beliau. Tapi ada pertanyaan yang belum terjawab yang sedang saya cari. Ya, gimana Bang? Ini Bang, saya langsung nanya aja Bang, biar cepat ya Bang ya. Ya. Apakah kitab tanah yang sekarang ada itu merupakan kitab yang dipakai oleh orang Yahudi sekarang? Baik. Al-Quranul Karim kemudian menerangkan kepada kita ketika Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka Bani Israel. Salah satu tujuan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah untuk menerangkan kitab-kitab yang mereka sembunyikan kemudian. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, wahai pemegang kunci daripada darah Yakub dan juga Nabi Ishak. Kalian semua ini adalah keturunan daripada Nabi Ishak atau Yakub, keturunan Yakub yang disebut ahli kitab. Sungguh telah datang Rasul kami bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW
tujuannya adalah untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi kalau kemudian dikatakan demikian, bahwasanya beliau datang kemudian untuk menjelaskan dari isi kitab yang mereka sembunyikan, berarti kitab Tanak itu sudah jelas bukan kitabnya yang dipakai oleh orang Kristen hari ini. Belum lagi di Al-Quran surah Al-An'am ayat 91. Di situ kemudian Allah mengatakan bahwasanya alladzi ja'a bihi Musa nuran wa huda linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Bahwa kemudian Taurat yang didatangkan melalui Nabi Musa alaihissalam oleh orang Yahudi itu dijadikan sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian, kata Allah, wahai Bani Israel, dan sebagian lagi banyak yang kalian sembunyikan. Berarti yang ada di tengah-tengah kita itu, yang digunakan oleh orang Kristen, itu bukan lagi kitab Taurat. Dan memang betul kalau dikatakan itu kitab Taurat, bagaimana bagaimana metode penyampaian dari Nabi Musa sampai ke abad pertama sampai ke abad keempat? Gimana caranya itu? Gimana caranya? Nabi Musa menuliskan di loh batu, lalu diteruskan kepada Harun, diteruskan misalnya ke Yosua bin Nun. Habis itu kemana? Kemana? Kenapa nyebrang sampai ke Roma? Itu pertanyaan bagus. Mudah-mudahan jawaban saya bisa sedikit membantu. Demikian. Oke, baik Bang, terima kasih. Masih ada 3 lagi Bang ya, semoga Abang bersabar sambil nunggu Oten yang naik. Apakah Septuaginta yang sering Abang sebut itu merupakan terjemahan langsung dari tanah itu? Semuanya masuk ke Septuaginta atau tidak? Oke. Jadi yang perlu dipahami, kitabnya Nabi Musa, dalam hal ini Taurat aja dulu. Kita nggak usah berbicara mengenai kitab-kitab para nabi, Nevi'im yang ada pada saudara-saudara Yahudi. Kitab Taurat dulu. Yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta itu di abad ketiga sebelum Masehi, itu dari mana? Sumber daripada terjemahan Septuaginta di abad ketiga sebelum Masehi atas perintah Kaisar Ptolemy II ini, itu dari mana? Jarak 1100 tahun antara Nabi Musa ke kitab Tanak pertama kali diterjemahkan di abad ketiga sebelum Masehi. Itu dari mana asalnya? Kalau yang tertulis dalam Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi saja sudah meragukan, bagaimana yang muncul di abad keempat yang disebut dengan perjanjian lama? Saya ulang, kalau yang diterjemahkan di awal yaitu abad ketiga sebelum Masehi saja tidak jelas asalnya dari mana, kitab apa yang dijadikan kemudian sebagai sumber penerjemahan, apatah lagi di abad keempat yang sudah masuk ke meja Origen Lucian Hesesius pada abad keempat menjadi perjanjian lama. Itu apa dasar pijakannya kemudian untuk mengakui itu adalah kitab Tanak yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta? No, sama sekali tak ada. Makanya Al-Quran mengatakan itu, alladzi ja'a bihi Musa nura wa huda, itu Torah yang dihususkan kemudian kepada Bani Israel. Taj'alunahu, kata Allah, qaratisa tubdunaha tukhfuna katsira. Kamu jadikan sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian dan banyak lagi yang kalian sembunyikan. Itu kata Al-Quran. Nah memang betul, sampai hari ini tidak pernah kita melihat ada kitab Taurat. Kalaupun ada, ini dari mana? Oke. Oke, Bang, izin Bang. Ini pada bilang aku nggak baca komen. Ini aku baca. Ini udah aku naikin akunnya. Sebelum kalian baca komen, hostnya duluan baca. Ada Bang Dayat Hidayat. Katanya tadi ada sahabatnya yang mau login. Maksudnya mau login seperti apa, Bang? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, ini ada sahabat saya dari Bali, dari sekte Hindu. Rencananya mau login malam ini. Iya. KTP sama anu sudah saya kirim ke Bang sahabat Bang Zuma itu. Oh, di WA saya, Bang. Oh, di TikTok. Oh, kalau di TikTok DM aku nggak pernah baca, Bang. Oh iya, WA ya. WA-nya ada di bio profil saya, sahabat Bang Zuma, ada link di bio profil, diklik aja link tersebut. Barusan saya assalamualaikum itu di WA-nya. Oke, baik Bang, coba saya lihat ya Bang. Abang-abang saya izin turun ya. Terima kasih Bang Juma. Semoga Allah selalu berikan kekuatan kepada abang semua. Assalamualaikum. Amin, amin. Abang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, sembari host lagi mau cari membalas WA chat ya. Tap-tapkannya kencangkan ya guys ya. Untuk pergantian jam kalau bisa sampai 1 M guys. Dikencangkan lagi tap-tap layarnya guys. Boleh di-share-share sampai ke Uranus, ke langit ke-7. Di-share di tap-tap layarnya. Langit ke-7. Oke, sambil kita tunggu KTP-nya dari Bang Dayat, kita sambut dulu Ibu Santi. Katanya tadi di komen ada ingin ditanyakan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Santi. Silakan dibuka mic-nya, Bu. Bu. Waduh. Ibu cantik. Cantik namanya ya. Udah tidur ya, Bu? Merah itu. Mic-nya aja yang dibuka, nggak usah buka sendal. Ini siapa sih ini pakai nama Yesus begitu loh? Gak ada nama lain apa ya? Kalau Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam. Ini pelik. Iya, Pak Santi. Alhamdulillah bisa ngomong langsung kepada Bang Juma. Alhamdulillah bisa ngobrol langsung dengan saudaraku Santi. Gimana kabarnya, Bang? Ini ibu atau bapak? Saya berasal dari Medan, Bang. Oh, Medan. Kota. Ibu Santi, Iya, ingin bertanya kepada Abang, Bang. Iya, iya. Laki apa perempuan Santi? Santi istrinya, Bu. Saya suaminya. Oh, iya lanjut. Oh. Saya penasaran, Bang, dengan surah Al-Fatihah ayat 1 apa artinya, Bang? Hah? Islam ini? Islam, Bang. Masya Allah. Katanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Paham Penyayang. Iya, betul. Terus? Itu kan yang dikatakan nama, Bang. Terus? Maksudnya kan di dalam Islam kan kita hanya mengenal nama. Setiap ada nama tentu ada wujudnya, Bang. Terus? Itu maksud saya, Bang. Terus surah Al-Hadid mengatakan wal awalu wal akhiru wal juhiru wal batinu. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang juhir, dia yang batin. Iya, terus? Saya mau tahu apa maksud ayat tersebut, Bang. Di sini dulu, di ayat pertama dulu di Al-Fatihah. Nanti kalau udah paham di Al-Fatihah itu pasti paham juga yang lain. Oh, gitu, Bang. Iya. Jadi segala sesuatu menurut saudara yang punya nama harus punya wujud gitu ya? Iya, Bang, gitu, Bang. Bisa Anda tunjukkan wujud rasa manis itu seperti apa? Nggak bisa, Bang, hanya bisa dirasakan, Bang. Kalau cuman begitulah Allah pencipta alam semesta. Kita hanya bisa merasakan kemudian kehadiran dan keberadaannya. Contoh,
Ya. Ini sudah sering saya kasih contoh ya, berdasarkan Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Anda makan makanan yang masuk ke dalam tubuh, nutrisinya itu berfungsi untuk seluruh tubuh, betul? Betul bang. Bayi makan bubur, habis itu makan nasi, makan makanan bergizi, tulang-tulang bertumbuh dan seterusnya. Rambut bertumbuh, kuku bertumbuh. Pertanyaan saya, kenapa gigi tidak bertumbuh? Yang menahannya untuk tidak bertumbuh seperti rambut itu siapa? Kamu ngomong Bang, orangnya udah siap ini bang. Tapi masih gini bisa... bang, aku tahu orang Bang Juma kan berilmu. Jadi kalau setiap pertanyaan Bang Juma, aku nggak bisa jawab bang. Yang aku inginkan pertanyaanku, abang jawab itu aja bang. Nanti kesimpulannya aku ambil sendiri bang. Jadi yang menahan daripada lajunya pertumbuhan gigi itulah Tuhan, bukan kita sendiri. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah bahwasanya orang-orang yang berakal bisa mengambil kemudian pengajaran dari dirinya sendiri. Nah, ketika orang mengakui bahwa keberadaan dirinya itu adalah lemah, punya keterbatasan, berarti manusia itu kemudian tidak berkuasa menahan lajunya pertumbuhan gigi. Berarti ada yang menahannya. Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan, kebesaran di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi untuk mengenal Allah, untuk mengenal Tuhan, harus mengenal diri sendiri dulu. Bahwasanya seperti pertumbuhan gigi ini bukan kita yang menahan. Ada kekuatan di luar sana yang menahan pertumbuhannya. Ada yang mengatur. Padahal seluruh makanan yang masuk ke dalam tubuh itu kita tidak pila-pila. Ini jatuhnya hanya ke perut. Sedangkan kalau kita lihat bahwasanya tempat wadah penampungan makanan itu di lambung. Harusnya yang memanjang itu lambung. Tapi kenapa bagian kepala yang tidak tersentuh makanan dia berada di bawah, di atas. Begitu masuk di kunyah ke perut, jatuhnya ke bawah, ke lambung bagian bawah. Rambut posisi ke atas itu tidak kena. Tapi faktanya yang memanjang justru yang tidak kena makanan ini. Siapa yang mengatur itu? Kita? Bukan. Yang mengatur itu adalah yang menciptakan kita. Itulah yang disebut Allah. Seperti itu bang. Ada lagi bang, surah Al-Kahfi ayat 110 mengatakan, ya Muhammad, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku ini bertubuh kasar seperti kamu. Itu maksud surahnya itu seperti apa bang? Saya ingin tahu. Iya, baik. Jadi kalau saudara mengatakan kira cukup lagi itu, ada yang musyahadat lebih penting itu. Assalamualaikum. Ada yang musyahadat tuh. Ini sudah siap bang. Iya, Saya turun ya host ya. Thank you. Terima kasih semua. Saya turun dulu. Kenapa justru saudara kita yang mau turun? Silakan. Yang mau syahadat silakan. Nanti kita pending lagi dengan saudara kita. Tapi ini akunnya Bang Dayat, dia belum 1000 followersnya, belum bisa open cam. Mungkin boleh Di ini dulu berarti. di follow ya teman-teman, saya besar. Atau diganti juga dulu namanya bang. Ya bang. Mungkin bagus diganti dulu namanya bang. Oh, saya kira keren ini namanya. Yesus Tuhan palsu kan. Saya ganti dulu ya bang. Iya bang, iya diganti lebih baik bang. Terus nanti biar di follow sama teman-teman karena harus 1000 followers kan baru bisa open cam bang. Saya turun dulu berarti nggih. Baik bang, baik. Makasih bang.
Mana beliau turun? Iya, diganti namanya bang. Kalau boleh tahu Bang Santi itu umurnya berapa sih? 19. Masa nggak tahu artinya? Oh. Oke, sambil menunggu yang syahadat, saya izin promo dulu ya buat teman-temanku yang terkasih, tersayang, tercinta. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kenapa mukaku ya glowing gitu ya? Mukanya Bang Juma juga glowing, mukanya Sadli Ose juga glowing loh. Kenapa? Karena kami pakai skincare design. Nah ya, skincare design ini sudah BPO. Dan kalian tahu nggak, ini harganya lagi promo loh woy. 95.000 dapat 4. Nanti habis lebaran haji harganya 130. Nah selagi di promo kalian habiskan. Kalau bisa tuh kalian pesan satu orang 5, 10, 5, 10 biar cepat habis. Oke, udah ada orangnya, lanjut. Oke teman-teman, ini ada yang mau syahadat. Jadi tolong dibantu follow akunnya Bapak Hidayat. Followersnya masih 200-an. 300-an. Masih kurang 700 lagi. Dibantu teman-temannya di follow biar Pak Dayat bisa open cam. KTP-nya udah ada Bang Sadli? Udah ada Pak D, udah dikirim di saya. Agamanya Hindu sebelumnya. KTP dia kan udah 17 tahun ke atas, dia udah punya KTP. Udah 15 tahun bang. Ah? Biar seru. Ya udah. Dan silakan di follow Pak Dayatnya begitu. Sambil menunggu Bang Dayat ini tadinya dari, saya belum dengar loh, baru dengar. Tadinya dari agama mana Bang? Saya dari Surabaya, tapi tinggal di Bali. Tadinya agama apa di KTP? Itu teman saya agama Hindu. Oh Hindu. Memeluk Islam itu belajar Islam dulu atau seperti apa Bang? Langsung hari ini dia datangi saya untuk mau login. Oh teman, bukan hamba Anda ya? Bukan saya. Ini orangnya ada di sini di sebelah saya, Bang. Tanya-tanya dulu Bang Andi. Bisa ditanya-tanya dulu nggak? Bisa nggak? Monggo, silakan. Ya gimana bang? Assalamualaikum. Namanya siapa Bang? Nama saya Dewa. Oh, Dewa Madesu siapa? Dewa Gede Agastya. Dewa Gede Agastya ya? Agastya ya. Agastya. Udah lama mempelajari Islam ya Bang? Baru bang. Oh baru, Masya Allah. Terus tertarik memeluk Islam gitu ya Bang ya? Iya. Apa yang paling mendasar itu Bang? Ya saya karena lebih ke kedamaian kayak gitu. Saya dengar orang sholat gitu. Oh iya ya. Melihat orang sholat berjamaah gitu ya Bang ya? Iya. Mungkin sering mendengar suara azan mungkin? Iya. Kalau di Bali Bang Andi minoritas Bang. Azannya sedikit. Jarang ya? Ya. Ya memang di sebagian wilayah ada sih, cuman kan nggak semudah kayak di Jawa kan. Bali di Kuta ya? Apa di mana? Saya di Denpasar. Oh Denpasar. Oh iya Denpasar apalagi kota gitu ya? Iya. Di samping sholat berjamaah begitu. Terus ada hal lain lagi Bang, misalnya konsep ketuhanan mungkin? Gimana Bang? Misalnya konsep ketuhanan mungkin kan beda tuh ya sebelumnya. Konsep ketuhanannya beda. Kan kita dewa kan? Oh iya. Hindu kan? Kalau iya dulu Anda menuangkan diri sendiri loh, dewa terus menuangkan dewa kan gitu ya kalau nggak salah ya.
Kalau dewa arti dari orang Bali ini kayak kakak gitu loh bang. Oh gitu. Kakak pertama itu. Jadi dewa agung, agung keturunan raja kalau agung. Tapi biasanya kok orang ya gimana? Bunda silakan Bunda. Beda kalau sapi beda ya Hindu di Bali dengan di India. Kalau di India kan sapi itu disembah-sembah loh. Kalau di Bali enggak ya bang ya? Tapi Bali enggak bu, Bu Rama. Oh, beda Kalau ya. Di Bali sapinya nggak boleh dimakan. Ada pedanda kan, itu nggak ada yang mau makan sapi sama babi kalau pedanda. Tapi kalau semacam nggak. Baru ngomong. Ya, tingkatan yang paling tinggi kan kastanya pedanda. Jadi kalau orang Islam itu kiainya, kiai haji gitu. Karena mereka meyakini sapi itu penjelmaan dewa ya bang ya. Aku tengoklah mereka tuh begitu. Penyelamat lah. Bisa nggak Bunda Rama dijadiin pecalang? Wah, pecalang itu kan kamera. Pecalang kalau di Jawa kan hansip bang. Oh nggak bisa. Bang, pertanyaan aku satu deh. Iya. Ini dewanya mereka itu apakah hayalan manusia atau memang sudah ada wujudnya gitu, kayak seperti ogoh-ogoh kan setiap tahun ganti-ganti terus dibentuk-bentuk gitu. Apakah itu hayalan manusia kan, karena ogoh-ogoh itu ibarat dewa kan kata mereka. Sebetulnya ogoh-ogoh itu lambang bukan dewa ya, bukan lambang dewa, kayak semacam setannya sinilah. Sini kan batu mati jadi hidup kan. Kalau kita pasang dupa segala macem, jadinya kan ada penghuni kan. Ya termasuk kroni-kroninya bangsa jin iblis itu, kayak si Oten-Oten itu kan kroninya. Kalau di Bali bang, di India sana, salah cara memelihara sapi atau motong sapi itu kadang hukum mati loh. Iya betul. Nah, dari sapi kita kembali ke topik ya. Oke lanjut. Itu kan 700 tuh, teman-teman, bentar lagi 1000 gitu ya. Dipercepat dong jadi 1000 biar bisa open camp. Tapi kalau Anda nanti disyaratkan oleh gurunda kita Zulkifli Ma'bas, terus didoain nanti oleh Pak Desugi, itu nanti kedepannya tuh pertama ya biasaan lama seperti babi itu harus dijauhi bang, haram jadinya. Terus harus disunat. Udah siap untuk menghadapi ini bang? Ya bang Dewa. Iya. Udah disunat belum? Belum mbak. Nanti Pak Dayat dibantu ya Pak Dayat nanti ya. Ya siap. Saya sudah kok asa celurit satu. Tenang aja. Bukannya pakai cangkul bang? Boleh. Kan sudah alot bang Andi, jadi harus pakai celurit gitu loh. Udah tua, udah mau mati dia. Kita itu udah punya api di Bali kok. Nanti kita koordinasi ya nanti Pak Dayat ya. Iya, saya dari kemarin nanya Bang Ardiansyah nggak direspon masalah api di Bali. Nanti hubungi saya bang, HP saya nanti tak kasih nomornya. Ding. Saya nanya di Bang Bali. Riko juga, Bang Riko bingung. Ya udahlah, nunggu aja. Terus pertanyaan selanjutnya itu, apa sudah atau sering udah tahu kalau yang disembah umat Islam itu esa Allah Subhanahu Wa Taala, udah paham nggak dia tuh? Iya, saya tahu. Kan dia hari-hari di samping saya itu Bang Andi, jadi ya menyebut nama Allah kan, asma Allah kan, insya Allah. Terus saya ajarin tentang perilaku yang ya jangan sampailah nyalain diri sendiri gitu, apalagi janji-janji palsu ya. Terutama itu menghilangkan kemusyrikan. Ya. Biasanya kan di sana itu musyriknya itu loh, budaya-budaya kan nggak boleh. Udah lama nggak ke pura beliau. Udah nggak percaya gitu loh. Nggak boleh lagi nyembah-nyembah sembarangan, nggak boleh lagi ada semacam dupa.
siara-siara ke pohon, menyembah berhala kan gitu. Udah paham nggak dia tuh bang? Ya, benar Bang Andi. Jadi sudah Bang memang Andi. sudah lama. Siap. Hampir 3 Setahu tahun. saya di Bali itu orang sangat susah ya, lebih susah orang Bali daripada orang Kristen Batak masuk Islam, karena di sana sangat dikucilkan gitu ya, bahkan bisa diusir dari kampungnya. Ini aja Apa sudah siap ditutup. gitu? Anu Ustadz, udah ditutup warisannya udah dibuang dia. Sudah dibuang sama keluarga di sampah udah. Saya pungut makanya. Oh gitu ya. Betul ya, kalau di Bali itu kalau sempat masuk Islam itu, wah, sanksinya berat ya. Iya benar. Adat kan kuat di sini Ustadz. Iya. Bang Dayat coba open cam bang, katanya 700 followers udah bisa open cam, coba dicoba aja dulu bang. Tahu saya belum bisa sih. Siapa tahu tetanggaan sama itu Mbak siapa itu yang sering masuk komal. Soalnya. Bukan Mbak ini. Oh belum bisa. Yang cewek belum itu bisa, loh, kayak yang belum bisa, mamanya Jerman, bapaknya Bali. Mualaf itu bapak, mamanya dia juga mualaf. Masih silang gambar kameranya. Madam Yani. Yang cantik itu. Berarti Yang belum cantik bisa. siapa sih? Oh, Lianka. Lianka, dia Bali. Orang Bali tuh mualaf mamanya dengan dia. Bapaknya pun. Jadi Dewa nanti kalau sudah syahadat, jangan lagi pergi ke Pantai Kuta lihat bule-bule seperti itu ya. Gak boleh lagi tuh. Ya. Iya. Itu kesukaan saya dulu bang, waktu di Bali bang. Nah, itu dulu Pak De Sugi suka lihat itu bule-bule di pantai gitu. Nggak bagus itu. Saya pernah di Bali itu di ini bang, di Badung. Di belakang Hotel Continental. Mana ada di Bali itu Bandung. Bang. Kacau juga ini. Udah tahu geografinya jeblok nyalain orang Bandung pula. itu daerah Sumatera dibilangnya di Bali. Kacau. Bang Adi, udah tahu Bang Juma geografinya jebloknya nyalain saya pula. Lah, coba dibawa. Percaya nggak kalian Bandung itu ada di Bali? Percaya nggak? Setahu saya Bandung itu daerah Sumatera. Kota bang, nama kotanya bukan Bandung, Badung. Hah? Ada di Bali, bukan Bandung, Badung. Jangan ditanggapi serius, ada aja lu ya. Ini pandai-pandaian Bandung tadi dibilangnya. Ini calon pecalang lagi diskusi nih. Makanya saya kaget loh, kok ini salah peta juga. Kirain cuma saya yang sering ditegur, ternyata juga dia salah. Bandung ada di Sumatera, dibilangnya ada di Bali. Parah lah. Udah 1000 itu. Main ke Bali Bang Zuma. Ya bang, nanti peresmian api Bali insya Allah kita di sana. Oke. Kemarin tuh aku kebayang ya orang Bali tuh meninggal. Resmian api Kepri abang nggak kesini bang? Di mana? Api Kepri. Jauhan. Iya. Astagfirullahaladzim. Lebih jauh lagi Bali bang. Enggak lah. Makassar Bali deket lah. Guys, di tap guys, masih kurang 250 lagi. Masih kurang 250 Udah 1000? lagi. Belum. Udah 1000. Koinnya teman-teman di bawah 3,6 juta yang berada di room ini, tap layarnya sampai bisa 1000 Om Dayat ya. Dan terus kalau Om Dayat sudah sampai 1000 boleh keluar dan masuk lagi. Thank you, stay tune. 800. Terima gaji. Terima gaji. Saya asli Denpasar. Ada Matdelon orang Denpasar. Jadi teman-teman yang ada di Bali ya, posisi di Bali, nanti tolong hubungi HP saya. Nanti akan saya berikan pengurus yang ada di Bali. Kalian ya sekali-kali ketemu lah, ngobrol gitu. Tapi jangan di Kuta. Di rumah ada aja Dewa aja gitu. Aku punya tempat di Kedisan gitu, Danau Batur gitu Pak Dewa.
Aku lama di sana gitu, kerja saya sama orang sana gitu. Tapi saya capek pulang, saya Indonesia, Sulawesi gitu. Itu Madura itu. Saja kali ngomongnya Bang Andi. Bang Andi itu diusir dari Bali gara-gara nggak bisa bilang T dia. Mana bisa bilang T gitu, nggak bisa dia. Saya banyak teman. Tahu. Saya banyak teman namanya Beli Made, saya lama saya di Bang sana. Andi, makanya diusir, bukan banyak temen, banyak temen. Ya itulah. Ya suka-suka Tuhan lah. Saya keluar dulu aplikasi ya bang. Emang udah 1.000? Iya bang, boleh turun aja bang. Turun dulu Udah 1.000 baru naik apa? lagi. Coba kita tes. Tunggu 1.000 Bang. Belum. Kalau sekarang nggak ada tunggu 1.000, tunggu 1.000. Masih 845 guys. Berarti kurang 145 lagi. Ayolah Ada tep-tep yang layar komen, kalian. Malas sekali pun kalian. Nggak bisa open cam. Nggak bisa, belum Nggak bisa, semua, guys. nggak semua akun itu. Nggak semua. Itu ada akun-akun tertentu. Nggak usah dengar kata netizen itu. Dah, yang 3.500, ayo masa kalian 3.500 bikin 1.000 aja pun parah kali kalian. Coba yang 1.000 orang, 3.500. Kalian disuruh tap-tap layar 1.000 orang, masih lagi bersisa kalian 2,5. Mak di situ aja pun kalian susah kali. Ayo tap-tap layar dulu. Mau masuk surga. Ini yang ngomong siapa sih? Pusing gue. Buat kali ngomong. Makan apa kira-kira? Makan. Oke. Ayolah ya 3.500 Tina. Poinnya teman-teman, bukan followers ya. Kalian lihat profilnya di followersnya itu dilihat, bukan yang di layar. Saya lihat waktu ke Bali, waktu saya ke Bali dulu itu bule itu kalau ke Indonesia tuh nggak bawa baju gitu loh. Pusing saya tuh bule tuh. Nggak mesti di Bali sih Bang Handi, di sini juga di Lagoy bulenya cuman pakai pakaian dalam doang. Kalau ke pantai ya. Banyak Ayo, di Bali 3.500. tinggal loh. Banyak orang Bali Yo, ternyata. yang 3.500 silakan di follow. Ayo, 100 lagi, cepat. Liga, 100 lagi, ayo. 100 lagi, ayo. 100 orang kalian di sini tuh. Cepat. Semakin cepat beliau sadar, maka semakin cepat juga pahala yang kita dapatkan. Ayo, 100 orang lagi, cepat 100 orang lagi. Yang 3.600. Ayo. Cepat, liga 100 orang lagi, lambat kali pun kalian 80 lagi, ayo 80 lagi. Ini CST ini kalau Dalam soranya host. CST ini kalau kerja di terminal laku ini. 80 orang lagi, cepat, liga 80 orang lagi, lambat kali kalian dari tadi. Ayo, 30 orang lagi. Semakin cepat disadarkan. Ayo. Makanannya apa bunda ini? 30 orang lagi. Ayo. Yang pakai headset dicabut Cepet. headsetnya. Ayo yang jauh mendekat, yang mendekat 30 semakin orang menjauh. lagi. Ayo. Iya, 3 orang lagi, cepet 3 orang lagi, 3 orang akan lagi. dikeluarkan ularnya. 3 orang lagi. Kepala dua. Ayo yang jauh mendekat. 3 orang. Ayo 5 orang lagi, 5 orang lagi. Kenapa kalian malah arpolo ban gua? Bang Daya, 5 orang lagi. 1 orang lagi baru. 1 orang lagi. Cepat. Lambat kali kalian. Oke, udah. Bang Oke, udah ya. Dengarkan Bang Dayat Hidayat. Bang Dayat dengarkan saya. Abang turun dulu, habis itu abang naik lagi, oke? Ditunggu. Oke. Silakan abang turun dulu, Bang. Ya, abang turun dulu, cuci kaki tidur gitu ya. Enggak, Bang Hadi. Oke teman-teman. Ya, abang turun dulu. Oke teman-teman. Jadi sambil menunggu saudara kita tadi, saya umumkan kepada sahabat-sahabat sekalian untuk mensubscribe channel dari Ustadz kita ya, Ustadz Tahta. Nama channelnya itu Tahta Channel. Beliau itu sudah lama bikin channel, tapi channelnya begitu-gitu aja. Dikarenakan karena beliau itu jarang mempromosikan daripada channelnya sendiri. Jadi sekali lagi kepada para sahabat, tolong supaya channel Ustadz Tahta itu di subscribe dan juga di share.
Tahta Channel. Sekali lagi Tahta Channel. Yang ada di channel Baluap TV itu ditinggalkan aja, pindah ke Tahta Channel. Terima kasih. Wah, gak enak kali promosinya. Lagian aku tadi udah mati, Bang. Ini mau aku bikin lagi gara-gara mau sadat. Iya, Oke, Bang, silakan. dibuka kameranya Bang Dayat. Terima kasih ya Cuma jangan teman-teman. kayak gitu Bang, nanti merajuk Bunda Hesti. Merajuk aku 3 hari gak makan aku. Stikernya dihilangin aja, nanti mengganggu loh. Stikernya digeser. Ya. Wah. Wih, ganteng kali kok Bang. Bang, kau dari kawin belum? Waduh, wih. Ya udah, langsung diambil alih Pak Juma. Ya, kita langsung syahadat ya Bang ya. Iya. Ya. Ya Bang. Siap. Gih, Pak. Oke, baik. Grogi orangnya, Bang. Ya, silakan ikuti saya Bang ya. Iya. Bismillah. 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 Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Takbir sahabat-sahabat sekalian. Muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pribadi mendoakan saudara kita ini semoga dari keturunannya kelak ada yang menjadi tokoh besar dari agama Islam yang akan mengislamkan Pulau Bali ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan akhi yang mau mendoakan supaya kita mengaminkan untuk saudara kita ini. Sekali lagi mohon supaya kita aminkan doa saya bahwa kita meminta kepada Allah kiranya dari keturunan beliau ada yang menjadi tokoh besar untuk mengislamkan Pulau Bali dan sekitarnya. Amin ya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Silakan dilanjut. Baik, saudaraku sekalian, sebagaimana biasa setiap ada saudara kita yang baru saja mendapat hidayah, kita doakan bersama-sama, insya Allah dengan aminnya saudara kita yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dikabulkan oleh Allah SWT. Karena orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bersih dari segala dosa, tidak ada dosa setitik pun dalam dirinya, ya, termasuk dosa-dosa kekafiran yang sudah dilakukan di masa lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersih dari dosa, doanya atau aminnya itu langsung diijabah oleh Allah, tidak ada sekat di antaranya. Mari kita doakan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ingtal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu ingtal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, malam ini kami bersyukur kepadamu ya Allah karena Engkau mengizinkan kami untuk menjadi saksi seorang saudara kami yang baru saja mengakui Engkau sebagai Tuhannya. Amin. Dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabimu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kekalkanlah iman yang baru saja didapat ya Allah, kuatkanlah hatinya ketika mendapatkan ujian darimu ya Allah. Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkanlah iman di dalam dada kami ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah saudara-saudaranya ya Allah, berilah hidayah saudara-saudara kami seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang mengampuni segala dosa, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, muslimin muslimat seluruhnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Penyembuh ya Allah, sembuhkanlah saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit ya Allah. Cabutlah penyakitnya ya Allah sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasa ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang Maha memberi rezeki ya Allah. Lapangkanlah rezeki saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu aku menyembah ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ya, terima kasih saudaraku sekalian sudah ikut mendoakan. Semoga apa yang kita munajatkan kepada Allah SWT dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk biaya sunatnya udah ada Bang? Insya Allah ada. Oh, sudah ada ya? Alhamdulillah kalau sudah ada. Ya Bang, setelah Anda bersahadat, jangan lupa habis ini Anda mandi besar, mandi wajib, tolong diajarin Bang ya. Kalau diajarin bagaimana cara mandi wajib, dan ketika Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Anda sudah diberi kewajiban ya, aturan-aturan Islam untuk dijalankan setelah syahadat, yaitu sholat. Nah, mulailah belajar sholat ya. Diajak sholat jamaah Bang ya, karena belum bisa sholat. Nanti karena belum disunat, itu ketika kita mau sholat itu harus dibersihkan, itu kepalanya itu dibersihkan dari najis. Belajar sholat. Nah, begitu Bang. Kira-kira kapan mau disunat ini? Insya Allah seminggu yang akan datang. Soalnya masih cari dokter. Soalnya ini sudah terlalu alot Ustadz. Jadi kan enggak lah, saya pernah nyunatkan orang yang umur 57 tahun kok. Sama aja itu Bang. Kayaknya ini ya, kayaknya bukan dokter yang dicari, kayaknya biayanya agak berat tadi dia ngomong. Kalau nggak ada ngomong, soalnya di API masih ada untuk mualaf ya Ahi ya. Iya. Masih ada dana bilang untuk Bang, mualaf. kalau nggak ada nggak usah malu-malu. Kita bisa gadaikan Pak Bom kok. Laku dia itu ditukar dengan kulkas bekas. Ya. Iya kan? Masih ada biaya untuk mualaf itu di API. Biaya sunatnya masih ada Ustadz. Yakin? Insya Allah ada. Cuman kan tadi saya sedikit bercanda Ustadz.
Yakin, serius ini. Yakin bang. Bang, abang statusnya udah menikah apa masih lajang, bang? Aneh-aneh. Enggak, aku cuma mau bilang aku single, bang. Udah gitu aja. Lajang. Cici. Promosi dia. Menjelang sambil minum susu atuh. Iya. Bagus juga. Jadi nanti kalau ada apa-apa Bang, bisa DM ke Ahisugi atau Bang Handi kalau misalnya ada yang dibutuhkan oleh saudara kita. Ini jangan sungkan Bang ya. Oke, siap. Bang, untuk Oke. api Bali nggih bang, kontaknya. Ya nanti melalui Bang Handi nanti disambungkan dengan teman-teman api Bali yang ada di sana. Oke, siap. Ya, supaya kita mampu kemudian mengajarkan Islam bareng-bareng di Bali ya. Oke. Nanti undang saya Bang ya. Penasaran mau lihat kota Bali, Bang, pantainya utamanya, Bang ya. Ya. Masa ke Monas terus bang? Mau lihat pantainya Gurunda. Aku kira Bang Zuma gini, nanti undang mau lihat saya ya, pantai. kirain mau nengok Ada yang sunatnya. aneh dengan pantai. Ya kan banyak yang telanjang di situ. Oh, kuusir nanti kalau saya sudah sampai di sana. Mohon permisi dulu bang, kami turun dulu. Ini Taurus mohon yang permisi genit dulu, tadi kami tuh mau Bunda pamit blokir Bunda blokir yang ngomong kok aku sih. Ya bang. Lari dia gara-gara ditanya masih bujang atau sudah single. Lari dia. Takut. Silakan. Oke, saya mohon pamit dulu untuk melanjutkan tidur malam. Insyaallah istiqomah bang. Terima kasih banyak semuanya. Oke Bang. Oh ya, satu lagi Bang, nanti jangan lupa fotokan aku tanda tangan di kertas HPS, kertas kosong, tanda tangan di sebelah kanannya. Terus kirim di WA Bang ya. Kan KTP-nya sudah. Bang. Untuk dibuatkan kartu mualaf. Sertifikat. Sertifikat bang, bukan kartu. Iya, sertifikat mualaf. Nanti dibikinkan sertifikat bang, terus sertifikatnya bisa digadekan ke bom-bom bang. Ya itu ada tamu disambut dulu. Ya, makasih Bang Dayat ya. Semoga istiqomah temannya. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next tamu. Ya, ada tamu kita sambit dulu ya. Sambut. Sambut. Udah, kalau ngomong melulu gua nih. Ya, Habis silakan. tadi ngomong Bali. Mbak Heni silakan. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Heni. Oh iya ya. Baik, kita jawab pertanyaannya lah. Mbak Heni Retnowati. Silakan dijawab Pak De pertanyaannya. Iya. Silakan Mbak Retnowati. Makanya Dia bertanya itu Pak De. Ayah naon? Katanya kenapa Tapi cabai tanya, itu pedas? Tahu aja saya habis makan sambel. Astagfirullahaladzim. Halo Heni. 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 Ya, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, saya minta 5 menit ya, saya lagi jalan masuk rumah ya, bentar. Oh ini Bang First yang dari Thailand ya? Bang First. Iya ini dari Thailand. Minta 5 menit ya, sebentar ya. Oh iya Bang, iya Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Bang First. Udah lama juga nih Bang First nggak naik nih. Iya, sudah lama. Karena saya lagi sibuk juga dengan membaca atau debat. Tapi akhir-akhir ini sudah ada Oten di Thailand.
bekerja sama pegang tangan dengan ateis untuk menyerang Islam. Jadi ada beberapa cerita yang mau menceritakan nanti sebentar ya. Oh iya, siap Bang, ditunggu Bang. Mana tadi Henny tadi? Swadikap kap. Di Thailand itu kalau warung nasi Thai apa ya? Lupa aku. Rana. Taichi. TikToker, selamat malam. Netizen orang baru ngomong. Ini dengar mengenai ini ya, DPO Thailand yang ditangkap di Indonesia. Oh, saya nggak mengikuti Bang. Nggak dengar Bang. Itu DPO nomor 1. Dia menghilangkan nyawa polisi di Thailand. Oh, astagfirullahaladzim. Menghilangkan nyawa polisi? Betul. Dia apa? Ateis atau oten? Oh, bukan soal agama ya, dia orang Buddha. Oh, Buddha. Ya, TikToker, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. TikToker. Wow. Malah lari. Bubut, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim, Bubut. Bubut. Wow. Bubut. Lari semua. Kapok kau. Ku panggil kalau enggak yang nyaurin kucing loh. Hati-hati loh. Suaranya kayak kucing mau kawin. Iya. Kan? Mirip kali, Ustaz. But. Baru disapa ya, baru dipanggil namanya sudah kabur ya. Izin ya, sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Advent, Oneness, Katolik, baik pun penyembah kardus mie ya, gunakan dalil data sesuai dengan tekstual dan boleh merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas, ujungnya blunder kena tebas. Jangan pelintir isi Bible dengan doktrin sejengkal, akhirnya total jadi produk gagal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi menerima kenyataan jika ketabok. Penonton muak mendengar kalian yang narasumber sangat bodoh ya, karena lebih baik asik membaca majalah bobo. Kalau cuma mau doktrin dogma, mendingan diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Sekian, stay tune. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini terakhir 1 minggu terakhir ini kita sering ada debat sama orang Kristen. Ini sudah berani open masker nih sekarang nih ceritanya nih. Ya, nggak apa-apa, cuman orang Indonesia di sini, nggak ada orang Thailand. Oh iya, siap. Nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang Thailand pasti itu yang ikut saya orang Muslim. Jadi masalahnya itu kita bukan hanya melawan sama ateis, kadang ada juga ajakan ateis yang sering menuduh Islam. Mereka itu mengikuti ilmu dari Barat, yaitu dari C. Smith. Bapak di sini kenal C. Smith? Ya, tahu. Nah, jadi beberapa informasi yang baru yang ateis belum mampu menggali sudah digali oleh orang Kristen yang bekerja sama dengan orang ateis itu. Nah, dengan misalnya ini, terakhir ini dia menuduh mengenai persoalan keberadaan Rasulullah bahwa tidak ada dalam sejarah. Kemudian kiblat pertama di masjid-masjid pada abad pertama Islam itu mengarahkan ke Petra. Pernah dengar ya kayak gini? Dan maka tidak ada dalam sejarah kuno yang di luar kitab Al-Quran dan hadis. Nah,
Nah, itu yang saya recap itu semuanya yang saya membantah melalui informasi-informasi dan catatan-catatan kuno juga. Misalnya mereka itu selalu bilang kepada kami bahwa Islam tidak ada satu orang Muslim pun yang bisa mencari sejarawan yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalibkan. Tetapi ternyata mereka sendiri itu yang klaim bahwa Yesus itu disalib. Sedangkan mereka ketika saya menggali ilmu sejarah, tidak ada satu sejarawan dan kitab Yunani atau kitab bahasa Ibrani yang mencatatkan mengenai kejadian tersebut, dan kata Yesus pun tidak pernah dicatat dalam sejarah. Walaupun kita ada keimanannya terhadap orang seorang Nabi Isa, tetapi ketika mereka bilang Muhammad tidak ada dalam sejarah, saya sudah membuktikan beberapa catatan dari musuh Islam, terutama musuh Islam dari Byzantine, dari Persia, dan dari Arab sendiri, dan orang Yahudi juga. Beberapa catatannya kuno pada satu zaman dengan Rasulullah sudah ada semuanya. Kemudian ketika saya tanya mengenai penyaliban, saya mengali satu buku yang tebal, yang namanya Crucifixion in Antiquity. Yang menulisnya adalah Kunnas Samuelson. Ternyata dia juga teolog Kristen, orang Swedia, yang tidak percaya bahwa Yesus itu disalibkan karena tidak ada kitab kuno sama sekali, kecuali sejarawan yang nama Josephus yang sering disebut oleh orang Kristen Oten dan Tacitus. Kemudian Tacitus itu bahasa Yunani, kita sebutnya Tacitus dalam bahasa Thailand. Ternyata mereka itu orang yang lahir setelah Yesus. Misalnya yang Josephus itu dia lahir pada tahun 36 setelah Yesus meninggal sekitar 2-4 tahun kira-kiranya. Ya, meninggal itu dalam keyakinan Kristen ya, bukan keyakinan kita. Betul. Terus bagaimana Josephus itu bisa menyaksikan dengan matanya sendiri? Ketika saya menggali lagi, wah, catatan dari Josephus itu diperbaiki dan revisi oleh orang Kristen pada abad ketiga. Dan Josephus sendiri itu mengambil dari tradisi naratif orang Yahudi yang beragama Kristen. Makanya orang Kristen mengambil sejarawan yang mengambil catatan dari kepercayaan Kristen sendiri. Jadi orang Kristen mengklaim penyaliban dari dasar-dasar kitab mereka, bukan dari sejarawan di luar di luar kalangan orang Kristen. Itu kedustaan besar dari orang Kristen. Itu yang saya membuktikan. Saya debat sama mereka dan menyampaikan informasi selama 2 jam pakai PPT juga. Dan ini saya menceritakan secara singkat bahwa udah mulai di Thailand kita melawan dengan Oten. Karena selama setahun ini hanya dengan ateis, dan ini baru kita dengan Oten. Beruntung ada yang namanya Bang Pia. Dia adalah kristologi satu-satunya yang ahli. Dan satu lagi itu Ustadz Syarif, tapi dia itu nggak main media sosial. Sayang sekali. Jadi kapan-kapan kalau kita ada debat atau pembahasan sama Kristen, sama undang teman-teman di sini, gabung juga. Dan saya akan menjadi penengah untuk menerjemahkan apa argumentasi yang mereka memberikan kepada kami ya gitu. Kok bahasa Indonesianya lancar banget sih? Saya lulusan S2 dari UNER ya, kajian budaya. Masya Allah. Masih single bang? Ya siap bang ya. Di bawah. Insya Allah kita siap bang ya. Kalau memang mau diajak dialog dengan Kristen Thailand, kita siap untuk melayani mereka. Di apa aja kan bang, ditentukan saja kapan waktunya, nanti Bang Juma boleh. Insya Allah, Ya. supaya kita juga menaikkan popularitas mengenai komunitas Muslim di TikTok juga, karena masih banyak orang Indonesia yang belum tahu ada banyak Muslim juga yang berdakwah di Thailand. Betul. Kota Chiang Mai untuk street dakwah, mengundang orang untuk masuk Islam di kota Chiang Mai. Besok saya akan pergi ke Chiang Mai dari Bangkok. Masya Allah, keren. Temannya di bawah udah. Ini Bang Rijernya dia punya istri, udah. Mereka ini memang, tapi nggak apa-apa lah Bang. Kayak lagu Jadikan Aku Yang Kedua gitu. Wah, nggak jadilah kalau gitu Bang, mundur alon-alon. Makasih.
Bang Suma saya undang ya, kalau Bang Suma ada waktu kosong kapan-kapan ya, tolong gabung di room kami di Thailand juga ya. Saya mau memperkenalkan Bang Suma ke orang Thailand juga, biar tahu ada Bang Suma di sini yang merupakan pembela Islam ya. Masya Allah. Bang Juma. Tapi bahasa Thailand berarti ada yang translate ya Bang ya, Ustaz. Profesi saya itu penerjemah juga. Oh, Masya Allah. Mantap. ใครมาจากเมืองไทยกดหนึ่งหน่อยนะครับ ใครมาจากเมืองไทยกดหนึ่ง Apa tuh artinya? Siapa dari Thailand tolong tulis 1, nomor 1, angka 1 tolong ditulis. Berarti belum ada yang dari Thailand ya. Belum. Bagus ya. Oh, itu ada itu 1 tuh. Oh, ada. Karena saya ini kalau di Thailand saya nggak pernah buka muka ya. Kalau di Indonesia oke, tidak bahaya. Tapi kalau ada orang yang caption nggak apa-apa juga. Saya sudah mulai siap mengungkapkan diri itu siapa. Selamat. Tapi Bang, 1 tambah 1 sama dengan 1 loh. Apa? 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 1. Satu hati kita menuju pelaminan. Pret. Ini centil juga nih lama-lama satu orang ini. Sejak kapan jadi centil kayak gini nih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kalau Bang Suma gimana Bang Suma? Apa kabar? Sehat ya Bang Suma? Mana Bang Juma, Bang Sadri? Kayaknya Bang Juma lagi minum kopi. Dia nyari kopinya dulu ke goa, terus gulanya di lubu, baru nanti balik dia ke rumah. Kayak tahu daerah sana aja nih Mbak Esti. Nebak pade. Orang tengok gak monitor kan, berarti kan. Jadi gimana di sini, sering ada juga ya ateis atau cuman oten saja di sini? Sering Bang, bahkan itu tadi yang Bang Fris bawa itu tadi mengenai Nabi Muhammad itu nggak ada, Mekah itu nggak ada, itu sudah pernah kita bahas di sini beberapa waktu yang lalu itu. Ya, sama siapa kemarin tuh ada yang oten bawa itu kan? Malu, akhirnya malu juga dia. Habis kita bantai itu. Harapnya kita lebih meningkatkan pengalaman dengan arilan yang kita belum pernah alami juga, supaya betul. Cari metode-metode untuk membela dan menjaga keimanan kita. Betul. Kita harus mencari orang yang punya pengalaman yang beda juga supaya kita bisa menambahkan ilmu. Oke, terima kasih banyak Pak. Bisa dibesarin orang lain juga, saya malu. Oke, aku sapa dulu Alia Febina. Selamat malam, agama apa Mbak Alia, Mbak Aila. Oke, cukup ya Mbak, 2 Aila tadi. Oke, masih ada ke pasien? Silakan pasien-pasien yang mau diobatin, silakan naik. Mesti open cam, nanti aku open cam saat promosi. Oke. Masih adakah pasien yang mau diobatin? Oke, karena belum ada pasien yang mau diobatin, izinkan saya untuk promosi. Teman-teman, jangan lupa ya, kalian yang untuk perawatan, yang punya jerawat batu, jerawat manis dan flek-flek membandel, jangan lupa pakai desain. Produk desain ini sangat bagus sekali. Dan kalian boleh mencobanya, dan kalian juga boleh memilikinya sebanyak-banyaknya. Desain ini ada 4 macam. Ada 4, isinya 4 ya, harganya 95 dapat 4. Yaitu sabun cuci muka, toner, serum, dan krim. Dan ingat teman-teman, kalau kalian ingin perawatan, itu serum hanya dipakai di malam hari. Di siang hari tidak boleh, karena serum tidak bisa dikenakan dengan matahari. Nah, cara memakainya bagaimana? Cuci dulu muka, cuci dah. Mukanya dicuci, dibersihkan, terus dilap, terus kasih toner, pakai kapas ya. Terus pakai serum, terus kasih krimnya. Dan pakainya itu sehari 2 kali ya.
Dan ingat teman-teman, serum hanya dipakai di malam hari. Nah, desain bagaimana cara membelinya? Klik itu sahabat Bang Juma. Oh, sekarang kita sudah ada keranjang kuning, Bray. Apa itu keranjang kuning? Yaitu keranjang, yaitu untuk belajar. Nama akunnya adalah Sadly Store. Kalian boleh klik yang namanya Sadly Store. Aku bisa perbesar diri sendiri, ternyata tidak bisa. Host, kerja host. Oke. Aku curi ya. Gimana cara pesennya? Oke, begini cara pesennya ya teman-temanku yang baik hati, yang tidak sombong dan rajin menabung. Cara pesannya nih, klik TikTok. Sudah, kita kecilkan dulu suaranya ya. Suaranya sudah kecil. Habis klik TikTok, klik yang atasnya. Cun. Habis klik atasnya, cari Sadly Store. Nih. Terus sudah keluar Sadly Store, ketik lagi. Ketik. Nah, setelah itu kan ada kata belanja itu kan. Nah, itu keranjang belanja. Klik kata belanja. Nah, ini. Jadi, teman-teman ya, karena dia kena pajak 4.000, harganya 99. Nah, nih kalian tekan aja ini ya. Nih. Kalau kalian mau hemat di ongkir, kalian pesannya 5. Karena pesan 1 sama pesan 5 itu sama aja ongkirnya, yaitu 1 kilo. Ya teman-teman ya. Nah, daripada kalian telepon-telepon hostnya kelamaan, WA nggak dijawab-jawab, dia mungkin sampai lebaran monyet kali ya, nggak dijawab juga. Caranya bagaimana supaya mudah? Klik Sadly Store. Oke, di sini. Ini sangat gampang. Jadi kalian tidak perlu nunggu si Sadly membalas WA-nya, mengangkat telepon kalian. Nggak perlu. Kalian tinggal klik, nanti dari sananya sudah bekerja. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan lupa. Ingat ya teman-teman, ini bagus loh, bagus banget. Jadi dia 4 ini harganya 99, bikinlah 100 belum ongkir. Nah, ini adalah sabun. Ini adalah sabun cuci mukanya, dan ini adalah tonernya, dan ini adalah serumnya, dan ini adalah krimnya. Jadi harganya 100.000 itu dapat 4. Ini harga promo ya teman-teman ya. Karena nanti habis lebaran haji ini harganya menjadi 130. Oke. Dan teman-temanku yang terkasih, tersayang dan tercinta. Nah, bagi DPW Sulsel, Sumut, Jabar, Sumbar, nah apapun DPW itu, nah kalian boleh menjadi reseller tanpa modal. Bagaimana caranya? Reseller tanpa modal, kalian cukup mendaftarkan kalian nanti ke bikin keranjang kuning setiap akun kalian mau jualan. Nanti kalian adukan ke sahabat Bang Juma. Kalian WA dia nih, Bang, aku sudah mendaftar nih. Nah, terus kalau kalian mau dengan memodal sendiri juga boleh. Gimana caranya? Kalian beli produk ini sebanyak-banyaknya ke sahabat Bang Juma langsung. Tidak usah melalui sini kalau kalian mau jadi reseller pribadi. Tidak usah dari sini. Kalian pesan aja. Nih, misalnya 10 itu 1 juta gitu ya, belum ongkir. Nah, supaya kalian tidak rugi, kalian pesannya 5 1 kilo, 5 1 kilo. Nah, kalian bisa menjualnya dengan harga sesuka hati kalian, ya. Sesuka hati kalian. Modalnya ya harganya 100 lah gitu. Oke, teman-teman. Kalian boleh pesan ya kalau kalian mau jual pribadi ya, pesannya banyak-banyak 10, 20, 30, 40, 50. Oke. Jadi sudah saya ini ya, sudah ini ya. Nah, jadi buat teman-teman, desain ini sangat bagus buat kecantikan. Nah, kalian yang 2.700 saya mau lihat sudah berapa orang kalian belanja. Coba saya mau lihat, ayo dong. Jangan malu-malu untuk pesannya. 2.700. Adakah kalian yang mau pesannya? Oke. Sudah, aku dikecilkan lagi, nggak apa-apa. Bundesti keren-keren apanya berdua. Oke, Nisnas Nibir Biru. Selamat malam. Mau berapa skincare yang kau beli? Nisnas Nir Biru. Walah, turun. Coba kalau yang naik itu yang mau beli skincare ya. Kalau nggak yang mau beli skincare, Oten lah kira-kira ya kan. Nah, kalau bisa satu hari ini atau satu malam ini bisa laku 100. Cobalah. Oke, Mal, selamat malam. Mau beli berapa skincare-nya? Mal, untuk cowok bisa nggak, Bun? Bisa. Sadly pakai kok. Mal, selamat malam. Mal, udahlah, kalau kau kira-kira kau udah gak bernapas lagi di bawah jaket. Kalau kau nggak bernapas lagi di bawah aja, nggak bersuara artinya nggak bernapas.
Udah. Oke. Pasien selanjutnya atau orang yang mau beli skincare silakan naik. Bikin komal khusus Bun, insya Allah nanti saya habis lebaran haji saya jual. Habis lebaran haji ya. Nah saya akan bikin itunya menjadi tuh bikin baru itu namanya Baluap All Shop ya. Jadi nanti di situ aku akan bikin admin, aku suruh adminnya yang bikin mempraktekkan mukanya biar cakep. Yang namanya Baluap All Shop, oke? Jadi dia klep khusus skincare. Iya. Oke, teman-teman ini Oten mau mana? Silakan naik pasien selanjutnya. Maaf Bun, pesannya di mana? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Udah menjelaskan tadi. Tanya lagi pesannya di mana? Sabar ngadapin pembeli, sabar. Dengerin ya cara membelinya. Klik di TikTok namanya Sadly Store. Ya, Sadly Store. Setelah kalian mengklik Sadly Store, kalian klik lagi dia. Terus nanti ada di situ nama gambar keranjang, yaitu ada kata belanja. Kalian tekan kata belanja itu, lalu kalian pesanlah sebanyak-banyaknya. Oke, guys. Oke. Jangan lagi tanya cara belinya gimana. Udah. Orang sabar pantatnya lebar. Astagfirullahaladzim. Oke. Yo, pasien selanjutnya silakan naik. Iya, boleh. Oke Bun, sip, cepatlah coba. Aku mau tengok. Jangan oke Bun kau bilang tapi kau gak beli. Cepat, aku tunggu dari sekarang. Kalian pesan. Minimal adalah 5 orang. Ayo, buruan cepat dulu. CO Bun, udah cepet. Aku mau lihat cara belanjanya gimana Bun. Oh, sepak gue ya. Barusan aku jelasin. Cepetan. COD ya Bun? Enggak. Nanti kita bicarakan masalah COD. Udah itu dulu kalian beli, banyak kali pun cakap kalian di bawah. Ada beli dulu, setelah beli Oten. Kalian beli dulu, aku pengen tengok. 5 orang. Ayo beli dulu cepetan. Ayo. Oke Bun Hes, oke cepat 5 orang kalian ya. Nanti aku tanya Os ya udah ada yang beli belum? Jangan bikin malu kalian. Aku udah dibayar loh. Ya, aku udah di endorse. Ya. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Cara belanjanya gimana, Bude? Diamlah kau baluap. Aku udah beli 3, Masya Allah. Kenapa nggak 5? Coba, kenapa nggak 5? Coba Sadly, udah ada yang beli belum? Coba cek. Belum. Itu yang tadi Baluap kalian ya. Minggu lalu dia beli. Baluap kalian. Memang dasar kalian. Beli. Pokoknya beli sekarang, nggak aku suruh. Nggak aku gaji full, Bunda blokir. Kan mampus kalian. Nggak dapat gaji lah aku, nggak makan gaji aku. Parah kalian, gara-gara kalian. Ayo beli dulu 3, 2, 5. Aku udah beli Bun. Kapan kau belinya? Aku suruh malam ini, sekarang kau beli. Kasih dulu muka blokir permen. Pokoknya muka aku nggak sejelek si Yuni. Dah lah, cepetan. Aman nggak? Udah. Aman. Sudah ada izin. Aman, sudah BP Om. Sudah BP Om. Tetap ya. Udah CO Bun 2. Beli 1 dapat 1, bukan beli 1 ku kasih 3. Yang ada aku beli 3 gratis 4. Astagfirullahaladzim. Beli 3 gratis 4. Tapi beli 1 memang gratis 3, serius. Beli 1 gratis 3. Yaitu kalian beli 1, yaitu beli serumnya 1, dapat 3, dapat tonernya, dapat sabun cuci mukanya, dapat krimnya kan? Kalian ini salah sekali, nggak pernah ada yang benar kalau ngomong. Yang benar itu beli 3 dapat 1. Kenapa? Karena sebagaimana konsep Trinitas itu. Anda ini kak nggak ngerti-ngerti juga. Jadi beli 3 dapat 1, yang 2 itu diserahkan kepada sellernya kembali. Untuk seller ini terserah dia mau jual lagi atau mau ngasih kepada yang bicara ini gitu loh. Kan
Kan gitu. Tapi aku memang udah dibayar mahal sama itu sama batik. Saya ulang ya. Astagfirullah. Jadi teman-teman kalau sekiranya beli 3 dapat 1, yang 2 itu dikembalikan dulu, kemudian diserahkan kepada yang berbicara ini gitu loh. Paham nggak sih? Nggak paham. Oke, besarin aku host. Awas kalian ya, aku udah on cam, kalian nggak beli juga. Sepak nih satu. Nih, nih, udah capek, aku udah dibayar mahal nih. Nih, ini krimnya ini ada 4 ya guys. Ini ada 4. Ini harganya kalau dipesan dari satu itu 100.000 sudah sama pajak, belum ongkir. Nah, bener ini beli 1 dapat 3, yaitu kalian cuma beli serum kalian dapatnya 3-3-nya. Nah, cara memakainya, pergilah kalian ke kamar mandi ya kan, kalian cucilah muka kalian pakai ini, kalian taruh. Cucilah muka kalian itu bersih ya kan. Habis kalian cuci muka, lalu kalian kasih toner. Pakai tonernya itu dikasih pakai kapas gini, terus bersihin ya kan. Habis itu kalian kasih serum. Habis itu kalian pakai krim. Dengerin ya teman-teman. Ingat, ini serum hanya dipakai di malam hari. Tidak bisa dipakai di siang hari karena ini tidak bisa kena matahari. Nah, ini dipakai siang hari, setelah malam dikasih serumnya. Oke guys, ini sudah murah loh. Ini lagi promo 100.000 dapat 4. 130. Sudah. Nah, jadi kalau kalian mau beli, silahkan kalian pesen 5, 10, 15, 20. Nah, aku berharapnya kalian pesan 100. Coba Mbak Esti praktekin. Mbak Esti coba praktekin dulu. Kalau kamu pernah jadi oten tuh, coba ambil 3 itu, yang mana Bapak, yang mana Putra, yang mana Roh Kudus. Coba waktu kau jadi oten dulu, praktekin coba. Bapak, Putra, Roh Kudus. Ya, coba. Itu 3 tapi 3 atau 1 itu? 3 menjadi 1. 1 apa itu? Kan 3. Ya, coba 3 jadi 1. Nah, 1 pekerjaan, 1 kepribadian, 1 hakikat. Ya lu jangan nyama-nyamain si bom-bom lu. Coba ulang lagi. Enggak bener ini, enggak bener, ulang. Enggak bener ini. Kan ini 3 kan? Ya. Ini 3 kan? Ini 3 kan? Nah, jadi 1. Nah, kan jadi 1 kan? Ayo. Yang mana Bapak, yang mana Putra, yang mana Roh Kudus, coba. Ini Bapak, ini Putra, ini Roh Kudus. Jangan dijejer ke depan dong, ke samping dong biar kelihatan. Nah, ini Bapak, ini Putra, ini Roh Kudus. Kan 3 kan? 3 kan? Bapaknya yang gede kali, masa bapaknya yang kecil. Ya, ini kan 3 kan? 3 kan? Ini kan 3 kan? Nah, 3. Bin salabit jadi 1. Nah, kan 1 kan? Ayo. Ada yang komen nggak jadi belilah karena kami jadi bingung. Gimana itu? Konsepnya. Nah, ketiganya ini sama atau beda ya? Sama-sama skincare. Jadi Oh iya. Jadi sama. Iya. Sama-sama skincare, cuman botolnya berbeda gitu ya. Iya. Iya. Puyeng-puyeng lu pada. Kan? Udah kan? Udah ya, udah 1 ya. Itulah makanya dibilang, makanya beli 1 nih dapet ini 2-nya dan gratis 1-nya. Nah bener. Ya kan? Karena ini 3 menjadi 1, kalian beli serumnya, kalian dapat 2 ini jadi 1 dan dapat bonus yaitu krimnya. Simple kan? Nah, gitu ya. Yang mana yang pencipta alam semesta di situ coba? 3-3-nya kan sudah menjadi 1. Nenek mau kiper lah. Bingung banget. Coba suruh Oten naik deh. Dah lu cari Oten di bawah, suruh terangin dah. Lu nggak bener lu. Coba tunggu cari Oten dulu, suruh terangin. Astagfirullah. Jadi teman-teman jangan lupa ya skincare lu. Ayolah, udah ada yang beli belum? Sadli. Kalian parah kalian, aku udah iklan kalian nggak beli kalian. Belum ada Bunda, belum ada. Serius aku. Memang parah.
Beli kayak 2 orang, 3 orang. Yo, hodong kaos, selamat malam. Nah ini ada hotel nih, mau jelasin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak De, terima kasih buat Bang Sakti yang sudah naikkan saya di Komal. Terima kasih buat Bang Handi, Pak De Sugi dan guru-guru yang lain ada di sini ya. Aku mau jelaskan untuk Pak Hesti ya, blokir permanen. Kebetulan aku juga orang Medan kan. Ya coba. Baluap itu sebenarnya bahasa kasar. Gak usah lagi lah pakai bahasa itu. Gitu. Oh, coba apa arti baluap? Apa arti baluap? Baluap itu singkatan dari babi luar biasa sebenarnya. Apa? Kan kayak babi luar biasa. Baluap P. Di mana P-nya luar biasa? P-nya mana? Enggak. Ya udah jangan dipertengkarin. Udah. Maaf kalau aku Baluap P di mana biasanya? Luar biasanya mana? Udah. B huruf B. Enggak sok ngajarin orang. Ya udah kalau memang itu nggak bagus ya udah. Udah Pak, udah di bawah. Nggak enak bertengkar. Udah cukup. Kembali ke topik. Ya kalau ada sesama sekampung ngajarin begitu ya nggak apa-apa kali. Mungkin dia pengertiannya lain. Oke. Baluap itu artinya ini, Bang Handi, itu bukan kepanjangan. Baluap itu artinya ini. Arti baluap. Satu rumah ya sama Kim. Itu latarnya sama kemarin. Oke ya. Oke. Nih aku jadikan gak konsen lagi aku promo kan. Itu kadang-kadang orang ya. Itu cocok itu. Baluap bani luar Paulus. Bagus tuh. Ya tuh. Janganlah gitu. Kembali berjualan, jualan. Jadi teman-teman, ayo dong. Jangan lupa, jangan lupa teman-teman, ayo dong. Ini yang di YouTube aku juga. Yang di YouTube aku, ayo dong klik pesan ini. Klik itu Sadli Store itu di bawah Bunda Rahma. Di bawah Bunda Rahma itu Sadli Store. Kalian klik itu. Di situ nanti kalian akan melihat ini harganya cuma 100.000 dapat 4 ya. Aduh ya, Sandi kemarin kamu ngirim ke saya ini nyampe. Sebenarnya yang punya siapa sih? Orangnya kok belum datang ngambil ya? Kanda itu kan ada 2. Satu punya Kanda, ada satu lagi saya tulis namanya Pak siapa lah gitu. Lupa Pak Ajam. Kan ada. Itu. Katanya kirim ke rumahnya Kanda, nanti dia datang ke rumah Kanda untuk diambil. Gue belum buka tuh, orangnya belum nongol. Oh iya, karena ada 2, yang satu punya kita, yang satunya lagi punya itu Bapak. Tuh. Oke. Siap. Kemarin ada netizen beli gitu ya. Pas dia pakai 1 hari 2 hari tuh panu kurapku di situ hilang semua. Pas mau habis dipakai utangnya lunas semua gitu loh. Hebat ini barang. Gak ada itu Bang Handi, gak ada. Itu gak ada. Itu gak betul tuh yang dibilang Bang Handi. Ya karena dia bayar. Karena dia bayar lunas. Bunda Esti cocok jual pelangsing. Perasaan aku nggak langsing. Ini obat pelangsing. Oke, perasaan aku langsing. Oke, teman-teman jangan lupa ya, aku promosikan sekali lagi ya. Nah, ini krim ini adalah merek desain, krim ini merek desain. Dan desain ini harganya itu 100.000 dapat 4. Buat kalian yang punya flek, pakai krim ini. Buat kalian yang jerawat batus dan jerawat manis, silakan kalian pesan ini. Insya Allah flek kalian akan hilang, muka kalian glowing, cetar membahana. Jadi bagi kalian yang ingin glowing, cetar membahana, kalian pakai krim desain. Udah kalian jangan bikin malu aku lah, cepetan. Beli kayak 3 orang, 5 orang. Ada netizen nanya, kalau kira-kira luka tambunan itu butuh berapa botol baru sembuh? Kalau kayak si luga gitu loh, kira-kira berapa gitu loh produk dia pakai biar bercahaya mukanya gitu. Gak bisa dijawab ya? Mungkin 10 kali Bang Handi. Enggak, aku baca YouTube, typing YouTubeku. Mungkin pakai 10 kali Bang Handi. Pakai 10. Ini ada mau beli nih 1,5
kontainer katanya dia mau beli. Pak Iwan, mana Pak Iwan? Mana maksudnya satu Oke, Irwan Fox, selamat malam. Iya Pak Irwan. Pesan berapa, Bang? Gimana Pak Irwan? Oh dia pesan cuma 2 katanya. 2 paket. Bang. Halo, 2 sek untuk sebelum bulan rasa. Bang Irwan, cobalah kalian, ayo jangan bikin aku malu dong. Pesan kayak masa kalian satu pun gak ada pesan. Ayo, cepetan. Ya enggak mudah. Nama produknya desain. Beras udah 3:30 ya. Mana ada 3:30 Pak Di? Di Papua. Pak De emang tinggal Pak De, Bang Adi emang tinggal di mana? Utang kau bilang, muka kau udah glowing, utang kau belum lunas, Baluang. Masa kau mau utang? Saya sudah pesan 20, mana buktinya? Itu di bawah. Satu paket 100.000 di Sadli Store. Ayo, coba lah aku udah dibayar mahal ini masih Sadli. Cepet. Nanti gajiku nggak keluar loh gara-gara kalian. Sepaket berapa burun? 100.000 pesan di Sadli Store. Mbak blokir pakai produk ini ya. Aku malah ini gara-gara aku. Ternyata itu dia nggak bisa ya. Itunya aku mau. Ayo, Mbak blokir pakai produk ini. Iya, aku pakai produk ini. Ayo. Ini ada tamu nih, baru naik nih. Bang Juma Store nih. Coba disalamin dulu. Mana ada Bang? Ini si Sadli. Iya, siapa tahu ada yang mau Udah bukan, aku ganti namanya kemarin cuman untuk verifikasi. Karena pakai KTP ku harus nama Sadli. Sekarang udah aku ganti jadi Bang Juma Store. Bisa COD enggak? Enggak, guys. Itu bisa ke Malaysia nggak bisa, itu dipesan aja tuh di Bang Juma Store. Iya, kalian klik itu Bang Juma Store, Bang Juma Store. Nanti keluar dia. Beli selain dari TikTok gimana, Bun? Aku nggak main TikTok. Oh iya juga sih ya. Pribadi lah berarti. Emang mau beli berapa Kiki? Kalau beliin pesennya 5 boleh lah. Nanti aku ngomong ke. Kau ditanya enggak? Udahlah turun aja ditanya selamat malam gak jawab, tiba-tiba suara ayam. Mau pesan berapa? Itu ayo klik itu yang mau pesan silakan klik Bang Juma Store. Ayo. Pembayaran nggak bisa pakai BRI ya, aku belum ngecek pula loh. Bunda Esti, saya bantu ya, saya bantu ya, izin ya. Ya. Untuk perawatan wajah kalian agar cerah menghilangkan jerawat, flek, wajah, penuaan dini, kita ada produk skincare yang bagus dan sudah tertera lulus Badan POM. Jika kalian membeli satu paket terdiri dari 4 produk dan bisa kalian berikan hadiah kepada istri, kakak, adik, saudara kalian. Langsung kalian CO pesan ke Bang Juma Store. Insya Allah berkah dengan bermanfaat. Sekian, stay tune. Ayo dong guys, klik Bang Juma Store itu diklik, ayo diklik Bang Juma Store, klik. Ayo. Bang Juma Store itu diklik, pesanlah 3, 2, 5. Malas sekali kalian pesan. Ayo. Ya. Pesan tuh cara gimana Bun kalau di YouTube? Nah itu dia. Bun beli 5 plus dapat bunda. Baluap. Cuman beli skincare itu kau hanya mendapatkan aku. Murah kali kau bikin harga aku Baluap. Baluapnya kau. Oke, pesannya kalau mau siapa namanya itu? Kosasi. Kalau pesan 5
Oh, boleh lah, nanti DM ya, gak bisa juga di WA ya, di YouTube ya. Nah, tuh capek dibilang, we baluap, we karpirul, bagudung, we japurut, we jalotup, borjong, itu hanya bahasa-bahasa buatan sendiri. Betul Bang Ginting, betul. Jadi nggak ada artinya apa-apa sebenarnya, itu hanya bahasa-bahasa sendiri. Jadi nggak ada arti-artinya apa ini apa, nggak ada. Itu tuh. Betul. Jadi bahasa-bahasa Medannya lah gitu ya. We baluap, we karpirul, we bagudung, we japurut, jalotup, we borjong, itu hanya bahasa-bahasa buatan sendiri. Tapi bagudung itu artinya tikus tahu. Bagudung itu tikus. Kalau borjong itu ya nggak tahu artinya ya. Itu kayak nah borcongan kau gitu ya. Nah ya. Jadi nggak ada arti-artinya nih itu. Oke. Sudah ada kalian, apakah kalian sudah pesan? Kalau beli tidak kenal pajak maksudnya tidak kenal, ngapain kok kenal sama si pajak? Ayo, nggak ada hotel yang mau naik. Anak Medan bunda ini. Oh iya memang anak Medan aku bah. Kenapa? Nggak surga main kita. COD belum ada loh bro, belum ada bray. Kalau perkojong, aku nggak tahu lagi itu apa itu si perkojong. Itu apa yang bilang? Turu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, apa yang mau disampaikan? Bang Sadli masih monitor kah? Masih. Baru saya punya bang, bagaimana sudah dikirim kah? Masih bang, tunggu. Nanti di packing aja bang, yang bagus-bagus. Masalahnya mau ke Papua itu jauh jadi. Apalagi pedalamannya lagi di apa nih Paniai. Itu Sadlinya lagi itu bang packing capek dia tuh. Makanya kau cari admin aja lah Sadli. Nanti itunya bang, kalau bisa. Itu barangnya abang tuh. Ya. Itu yang tadi aku buka kamera itu barangnya abang. Aku belum sempat ke Goa bang kemarin. Oke siap. Saya penasaran ini. Masalahnya mau kinclon ini, mau saya bunda blokir ini. Kalau mau dipercepat. Kenapa mau kirim ke saya? Bagaimana? Mau kirim ke saya? Itu sudah alamatnya Suardi Bangsat ini, jadi nanti gampang itu. Yang penting Medan kayaknya. Medan mana kok bang? Bugis. Medan itu. Tinggal di Papua. Oh. Oke. Mau beliin aku abang, beliinnya sekali 5 lah bang, biar ada stokku. Iya, saya sudah beli 10 itu. Kemarin kan pesan 10 dia, udah dikirim ya bang? Belum bang Andi. Itu tadi baru di packing itu, karena kemarin kan Bang Satli sama Bang Satli bawa ke sana, dia tidak packing, dikira istri saya di situ, di justipnya situ. Di order ulang lagi aja bang? Iya, jadi dibawa kembali lagi ke rumah, di packing dulu. Saya bilang packing dulu. Ada alamatnya itu Bang Satli. Itu yang saya kirim itu. Iya bang, saya sudah ke sana, cuman ternyata harus saya packing dulu. Kirain di sana entah keluarganya abang, pikir gitu. Bukan. Oh, iya. Biasanya kalau kirim barang itu memang lewat di situ biasanya. Iya, besok rencana karena besok saya kan ke Bolangi lewat Goa, otomatis saya singgah ke sana, saya titip di sana bang. Oke siap, saya tunggu. Baik bang. Oke, dilanjut semua. Bang Handi Selebes, Ustaz Sugi, Bunda Blokir, Bang Suma, mungkin sudah istirahat ini. Oh iya Deng. Lagi ronda jadi, ya. Iya Deng, selamat. Terima kasih banyak sudah dinaikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah ditutup dulu saya di YouTube ya, karena udah 1:30 juga, waktunya istirahat dulu ya. Oke, terima kasih yang ada di Andi Selebes Channel. Jangan lupa ya, kalau masih ingin Idul Kurban masih kita buka terakhir besok. Idul Kurban di Masjid Nur Maulidah, Bolangi, Sulawesi Selatan. Kita tutup besok, masih ada kesempatan kalau mau ikut Idul Kurban.
Masih di rekening Yayasan Makassar Mall Up Center Indonesia di Bank BTN, nomornya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Kalau ingin mempercantik diri, bikin glowing, ya silakan skincare-nya langsung di Sadli Store. Kira begitu teman-teman. Dari Andi Slebes, undur diri dulu ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku belum 1 jam. Oke. Teman-teman yang terkasih dan tersayang. Oke, udah kalian pesan belum skincare-nya? Yang mau bersaing glowing sama saya, ayo silakan. Yang ingin cantik, silakan.